AST-897 meninggalkan langit menembus pegunungan, berkumpul lagi. 1 bulan kemudian, King Sui sudah kembali ke zona 1000 li pegunungan penetrasi langit. Ini dianggap sebagai daerah yang relatif aman dan seseorang akan dapat bertemu dengan banyak pembudidaya yang mencari petualangan atau berburu harta karun. Pada saat ini, King Sui merasa sangat hangat. Meskipun tinggal untuk waktu yang lama di Sky Penetrating Mountains tidak membuatnya merasa tertekan, manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Pada akhirnya, dia masih mendambakan berada di tempat di mana ada orang lain. Penggarap dari semua alam dapat ditemukan di zona 1000 li ini. Semua orang berada dalam kelompoknya masing-masing, tempat itu ramai dengan aktivitas dan suara tawa membanjiri area tersebut. Pegunungan yang menembus langit umumnya merupakan area yang sangat berbahaya, tetapi area ini merupakan pengecualian. Pada dasarnya tidak ada pertemuan dengan binatang iblis yang kuat di sini. Daerah ini dikelilingi oleh gunung-gunung besar, gua-gua, dan sejenisnya. Tidak ada yang berhasil menyisir seluruh area dan bahkan jika seseorang berhasil menyisir gunung 10 kali, mereka mungkin masih melewatkan barang. Selain itu, tidak ada yang akan melakukan pencarian seperti itu. Banyak orang akan masuk dan keluar setiap hari. Beberapa orang akan pergi dengan senyum puas dan pengembalian yang besar, sementara yang lain pergi dengan air mata, membawa kembali mayat kerabat atau pasangan mereka yang berlumuran darah. Tidak ada habisnya jumlah kejadian seperti itu di dunia 9 benua setiap hari. Tidak ada yang memperhatikan penampilan King Sui di zona 1000 li, dia juga tidak memanggil laba-laba setan berkepala 5. Dia hanya melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, menggunakan 9 langkah istana. King Sui sangat akrab dengan konsep praktis Makek Perfect. Butuh 1 bulan penuh untuk melintasi 100.000 li. 9 langkah istana sangat mendalam dan jika King Sui tidak begitu asing dengannya, dia tidak akan terlalu lambat. Dalam 1 bulan ini, dia telah menghabiskan sekitar 8 hingga 9 tahun di alam Valet Jade Immortal. Sekarang, King Sui baru saja berhasil membawa 9 langkah istana ke tahap kesuksesan kecil. Sangat sulit baginya untuk memahami 7 langkah bintang ke 9 langkah istana. 9 langkah istana memiliki 9 posisi. Dunia terbelah menjadi 8 arah, dan King Sui masih belum memahami teori 9 istana dan mengapa mereka dipecah menjadi 9 istana. Dengan 9 langkah istana, King Sui dapat melompat dengan bebas dan mencapai tempat atau posisi manapun di antara istana 9. Ini karena kedalaman istana 9. Seolah-olah 1 langkah bisa membawa seseorang ke ruang yang sama sekali baru. Formasi 9 istana 8 trigram menambahkan posisi 9 istana ke dasar formasi 8 trigram. Itu menyebabkan orang-orang yang terperangkap di dalam formasi menjadi bingung dan dikelilingi oleh niat membunuh. King Sui dapat mengandalkan 9 langkah istana untuk dengan bebas melesat di dalam formasi, meluncurkan serangan diam-diam dan dapat membunuh dari sudut atau posisi manapun, menangkap lawan-lawannya saat mereka tidak sadar. Dia hanya berhasil mengambil 9 langkah istana 3 hari yang lalu dan dengan demikian jarak yang telah dia tempuh selama 3 hari terakhir jauh lebih besar dari apa yang telah dia tempuh sebelumnya, membuat King Sui merasa sangat gembira. Dia terus menggunakan 9 langkah istana bahkan ketika dia berada di alam Valet Jade Immortal dan bahkan ketika dia makan. Dia akan tidur siang sebentar ketika dia lelah. Dalam posisi 9 istana ini, King Sui seperti roh yang sangat gesit. King Sui sangat menikmati perasaan ini. Selain itu, setelah mencapai beberapa keberhasilan dengan 9 istana, King Sui menyadari bahwa ada batasan area di 9 istana. Area ini adalah salah satu yang ditetapkan olehnya dan selama dia muncul di suatu tempat, area di sekitarnya akan dianggap sebagai area 9 istana. 1000 meter. 9 istana, miliknya menjangkau 1000 meter dan area yang bisa dia kendalikan hingga 1000 meter. King Sui sangat puas dengan ini. Itu sudah cukup. Ketika dia pindah, 9 istana, akan secara otomatis bergerak bersamanya. Selama 3 hari terakhir, termasuk waktu yang dia habiskan di alam Valet Jade Immortal, King Sui dianggap telah menetapkan dasar untuk 9 langkah istana. Hanya ini saja bisa meningkatkan kecakapan pertempuran King Sui dengan banyak. Setidaknya, dia akan memiliki keuntungan dalam banyak situasi karena dia adalah raja di 9 istana. Tanpa menerobos 9 istana miliknya, orang lain tidak akan memiliki cara untuk mengalahkan King Sui. 9 istana memungkinkan King Sui untuk mendapatkan keuntungan teritorial terbesar, terlepas dari waktu dan lokasi. Ini karena ketika King Sui berhasil mengambil 9 langkah istana, istana 9 akan selamanya tinggal bersama dengan King Sui. Selama lawan-lawannya tidak menerobos 9 istananya, King Sui tidak akan kalah. Selain itu, 9 langkah istana King Sui masih meningkat.
Seorang wanita mengenakan gaun lipit Phoenix emas berdiri di pintu masuk Sky Penetrating Mountains. Dia telah berada di sini selama 2 bulan terakhir dan akan selalu berdiri di sini untuk waktu yang sangat lama setiap hari. Banyak orang tahu bahwa ini adalah nona muda Muklan. Dilihat dari tampilannya, dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang dia tunggu. Tidak jauh dari sana ada tenda yang didirikan, tempat 2 orang tua sedang bermain catur. Ada juga 2 wanita tua yang melihat wanita yang mengenakan gaun lipit Phoenix emas, sedikit kekhawatiran di mata mereka. Wanita yang berdiri di sana adalah Muking. Ketika dia kembali, dia memberitahu orang-orang dari klannya bahwa dia memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan tidak akan ada untuk beberapa waktu. Khawatir sesuatu yang buruk akan menimpanya, para senior dari klannya memiliki lebih dari 10 tetua yang mengikutinya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Sebenarnya, orang-orang dari Muklan juga tahu bahwa ini karena pemuda yang belum kembali. Mereka juga tidak merasa senang karena lelaki tua dari Dong Klan itu sendiri yang datang ke sini dan meminta mereka untuk merawat pemuda itu. Saat itu, mereka telah memberinya janji tetapi mereka tidak tahu bahwa pemuda ini berencana untuk pergi ke wilayah yang lebih dalam. Muking berdiri diam di sana. Hanya pandangan belakangnya yang membuat semua orang di sekitarnya tidak bisa menolak pesonanya. Namun, semua orang tahu bahwa itu adalah Nona Mu dan tidak ada yang berani kurang ajar. Di tenda tidak terlalu jauh, Dong Yan dan Sun Yan sedang duduk di tanah, minum anggur. Namun, mereka juga sesekali melirik ke arah pintu masuk Sky Penetrating Mountains. Kakak sulung, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada kakak ketiga? Sudah lama sekali, Sun Yan menghabiskan anggur di cangkirnya dengan sekali teguk dan bertanya pada Dong Yan. Kakak ketiga bukanlah seseorang yang akan mati muda. Jangan khawatir, dia pasti akan baik-baik saja. Dia bahkan mungkin menemukan beberapa peluang bagus. Dong Yan sedikit mengernyit tapi alisnya dengan cepat mengendur. Apakah ini yang dikatakan Tuan Tua Dong? Sun Yan bertanya pada Dong Yan dengan curiga. Tuan Tua mengatakan ini sebelumnya juga. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Dong Yan menjadi cerah. Jika Tuan Tua mengatakan ini, maka itu pasti benar. Sun Yan tampaknya merasa sedikit lebih santai sekarang. Apakah kamu merasakan bahwa kakak ketiga sebenarnya sangat mencurigakan? Perasaanku cukup baik. Apakah Anda merasakannya? Dong Yan tersenyum dan berkata. Fakta bahwa kita bertiga bisa bersama pasti karena kita masing-masing memiliki hal-hal misterius tentang kita. Meskipun kami mungkin bukan yang terkuat, kami masih bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara generasi termuda. Sun Yan tersenyum dan berkata dengan santai. Haha, dan kakak ketiga mengatakan bahwa dia masih bisa melindungi dirinya sendiri di pegunungan penembus langit. Dia bukan seseorang yang ceroboh. Kita hanya bisa menunggu sekarang. Dong Yan memikirkannya sebelum mengisi gelas anggurnya. Nonamu akan selalu berdiri di sana dan dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama setiap hari. Apakah menurutmu dia? Sun Yan melihat ke kejauhan pada kecantikan yang tak tertandingi itu dan berkata. Saya tidak tahu, tapi sepertinya sesuatu yang tidak biasa pasti terjadi di antara mereka di Sky Penetrating Mountains. Dong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Lalu kakak sulung kamu? Haha, aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Jika seorang wanita menginginkan seorang pria untuk menghormatinya, wanita itu pasti tidak ingin bersama dengan pria itu. Saya masih sangat jelas tentang ini. Bahkan aku sendiri tidak bisa lolos. Dong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tersenyum lagi. Itu benar. Jika seseorang hanya bisa mengagumi, dia tidak akan berada dalam kondisi yang sama untuk memulai dan kedua belah pihak tidak akan bisa akur. Pertama kali saya melihatnya, saya tahu bahwa wanita itu mungkin hanya akan memberikan hatinya kepada seseorang yang lebih kuat darinya. Sun Yan menyesap anggur dan menyeringai. Jika kakak ketiga bisa menikahi wanita seperti ini, itu juga akan menjadi pasangan yang cocok. Tampaknya berdasarkan keadaan saat ini, itu tidak akan jauh sekarang. Petik 2. Itu benar. Ketika kakak ketiga kembali, kami tiga bersaudara harus minum bersama. Sun Yan sekali lagi melihat ke arah pintu masuk dan berkata. Pintu masuk sudah terlihat. Perjalanan ke pegunungan penetrating langit benua kemenangan surgawi timur ini dapat dianggap sempurna. Dia harus segera pergi, karena dia telah pergi untuk waktu yang sangat lama. Saat dia memikirkan hal ini, dia berjalan santai menuju pintu masuk gunung. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk, dia jatuh linglung. Dia melihat siluet wanita cantik itu, masih cantik seperti sebelumnya. King Sui berpikir bahwa matanya mempermainkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat sekali lagi,
hanya untuk mengetahui bahwa dia masih berdiri di sana, menatapnya dengan linglung. Wajah cantik yang memabukkan itu masih sama familiarnya seperti biasanya. Kulitnya putih dan lembut, alisnya menawan dan matanya penuh emosi. Kulitnya yang indah memberikan perasaan transenden seperti cahaya bulan di musim gugur dan bahunya yang ramping. Berdiri di sana, dia mengeluarkan pesona independen yang anggun dan dunia lain. Dari jauh, seseorang sepertinya bisa merasakan aura seperti anggrek. Gaun Phoenix berwarna emasnya memberinya aura tambahan yang tenang dan bermartabat, membuatnya tampak seperti peri dari surga, tidak bisa berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. King Sui melihat sosok cantik Mu Qing bergidik sesaat sebelum dia berjalan ke arahnya. Dong Yan dan Sun Yan juga bisa melihat King Sui dari posisi mereka dan mereka juga berdiri. Setelah mengambil beberapa langkah, mereka melihat bahwa Mu Qing telah bergerak dan mereka berhenti. Namun, senyum di wajah mereka menggantikan ekspresi khawatir mereka sebelumnya. Banyak orang di sekitarnya juga tercengang. Rumor mengatakan bahwa Nona Mu tidak peduli dengan pria manapun. Namun, selama beberapa hari terakhir, dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa dia sedang menunggu seorang pria muda dan tampan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Banyak orang di sekitarnya tercengang. Mereka melihat Nona Mu berjalan ke pria itu, seolah-olah emosinya sangat bergejolak. Kamu kembali. Mu Qing berjalan mendekati King Sui, sampai hanya ada satu langkah jarak di antara mereka. Tatapannya yang indah menatap King Sui, tidak berkedip. Namun, dia dengan cepat mundur satu langkah. King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Dia melihat wanita di depannya, serta Dong Yan dan Sun Yan. Dia merasakan kegembiraan yang samar. Masih ada orang di sini yang memikirkannya. Terima kasih. King Sui tersenyum dan berkata. Apa kamu baik-baik saja? Mu Qing tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, dia merasa senang melihat King Sui dan maju tanpa sadar. Namun, seolah-olah dia tiba-tiba terbangun dan tahu bahwa mereka hanya bisa dianggap sebagai teman. Mengapa dia memiliki ilusi itu sebelumnya? Karena itu, dia mundur satu langkah. Meskipun dia sepertinya memiliki hal-hal yang ingin dia katakan, sepertinya tidak ada kebutuhan untuk mengatakan apapun sekarang. Ayo kembali dulu, King Sui berkata dengan lembut. Mu Qing tersenyum dan mengangguk. Kata-kata King Sui dapat didengar dengan jelas oleh orang-orang di sekitar mereka. Meskipun kedengarannya normal, yang lain tidak menafsirkannya seperti itu. Keduanya bertindak sangat normal ketika mereka berdiri di sana dan berbicara satu sama lain. Namun, bagi orang luar, mereka tampak seperti pasangan suami istri yang telah bersama selama bertahun-tahun. Melihat ekspresi mereka dan adegan yang mengharukan ini, semua orang percaya bahwa hubungan mereka tidak biasa. Itu karena Nona Mu belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya, yang membuat ekspresi seperti itu semakin mengejutkan. Keduanya berjalan keluar, berdampingan. Pada saat inilah Dong Yan, Sun Yan, dan beberapa lelaki tua lainnya berjalan mendekat. Orang-orang lain di daerah itu juga pergi, tetapi bersama dengan kepergian mereka, berita juga menyebar. Perhatian yang diterima Nona Mu cukup tinggi. Jika dia tetap tidak menikah, tidak ada yang akan mengatakan apapun, tetapi jika Nona Mu jatuh cinta pada seorang pria itu akan berada dalam masalah. AST 898 hal-hal yang tidak mungkin diurai, renungan Mu Qing. Kakak ketiga, Dong Yan dan Sun Yan sama-sama memanggil. Kakak kedua dan tetua, kalian semua ada di sini. King Sui menyeringai pada Dong Yan, Sun Yan dan orang-orang tua yang mengelilinginya. King Sui sangat akrab dengan semua orang tua ini. Senang sekali kamu kembali. Itu bagus, orang-orang tua semua tertawa terbahak-bahak. Kakak ketiga, Nona Mu dan yang lainnya telah menunggumu di sini selama 2 bulan. Sun Yan berkata, tersenyum pada King Sui. Sudahlah, jangan bahas itu. Bukankah kalian berdua sama? Kami semua berharap dia kembali dengan selamat. Mu Qing tersenyum ringan tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Sun Yan. King Sui bisa melihat ada tenda besar tidak jauh dari mereka dan mereka semua masuk ke dalamnya. Hubungan antara Dong Clan dan Mu Clan awalnya tidak buruk tapi entah bagaimana, karena pengaruh King Sui, ada perubahan halus di antara mereka. Perubahan halus ini bukanlah pengubah permainan tapi memang aneh. Setiap kali anggota kedua klan bertemu, percakapan mereka akan berkisar tentang apakah King Sui telah memperoleh rumput penembus langit. Kakak ketiga, hadiah apa yang kamu dapatkan dari perjalananmu ke Sky Penetrating Mountains? Dong Yan tersenyum tetapi makna yang mendasari kata-katanya jelas dari nada suaranya. Mu Qing tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Dong Yan.
Dia juga memiliki rasa ingin tahu yang tak terlukiskan tentang masalah ini. Dia ingin tahu apakah King Sui telah memperoleh Sky Penetrating Grace. Ya, aku sudah mendapatkan beberapa item dan keberuntunganku cukup bagus, aku menemukannya. King Sui tertawa. Semua orang senang untuknya. Meskipun dia hanya mengenal Dong Yan dan Sun Yan untuk waktu yang singkat, persahabatan mereka tetap benar. Orang-orang seperti mereka jarang berteman dengan orang lain tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan memperlakukan mereka seperti saudara. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa itu takdir tetapi King Sui menghargainya dan begitu pula Dong Yan dan Sun Yan. Ungkapan burung dari kawanan bulu secara akurat menggambarkan hubungan mereka. Kakak ketiga, apakah kamu telah memenuhi tujuanmu untuk datang ke benua surgawi kemenangan timur? Sun Yan tersenyum pada King Sui. Ya, kurasa begitu. King Sui merasa sangat santai saat mengatakan ini. Bagus, kalau begitu, kita tiga bersaudara harus melakukan perjalanan di sekitar benua surgawi kemenangan timur untuk melihat semua pemandangan terkenal di sekitar sini. Dong Yan berkata kepada King Sui sambil tertawa. King Sui, kamu berjanji akan tinggal di kediamanku selama 2 hari. Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Mu King berkata kepada King Sui sambil tersenyum, terlihat sangat alami. Sebenarnya, semua orang yang hadir sangat terkejut tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mu King tersipu saat dia dengan cepat menyadari bahwa kata-katanya dapat menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Dia adalah seorang wanita yang mengundang seorang pria untuk tinggal di rumahnya. Kediaman yang dia sebutkan bukanlah Pavilion Azure Cloud tetapi kediaman muklannya. Dia tidak terlalu memikirkannya ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan santai, tetapi sekarang dia menyadari betapa romantisnya dia terdengar ambigu. Tentu, klanmu adalah keluarga penyuling iblis yang terkenal. Ini kehormatan saya. King Sui menjawab dengan ramah setelah menyadari rasa malu Mu King. Mu King merasa agak bertentangan. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, seolah-olah dia dalam lamunan dan segala sesuatu di sekitarnya tidak nyata. Karena nonamu telah membicarakan ini, kakak ketiga harus pergi mengunjungi Mu Residence terlebih dahulu, kita punya waktu. Sun Yan menyeringai pada King Sui lalu berbalik untuk melihat Mu King yang masih tersipu. Mu King melirik King Sui beberapa kali. Dia bisa merasakan bahwa pria ini berbeda dari sebelumnya, matanya tampak dalam dan yang lebih penting, dia memberikan perasaan yang berbeda dan dia tidak bisa benar-benar menentukan apa itu. King Sui mengeluarkan efek petik terbalik Air Hong dari koleksinya dan mengeluarkan sepotong besar daging barbecue panas. Dia telah memanggangnya di alam Valet Jade Immortal dan belum menemukan waktu untuk memakannya sebelumnya jadi dia memanaskannya sekarang. Karena dia sudah mengeluarkan daging dan anggur, dia meletakkannya. Tenda itu langsung dipenuhi dengan bau daging dan anggur. Tidak pernah Hong. Bagaimana baunya bisa begitu enak? Semua orang memandang dengan takjub pada tong efek petik terbalik Air Hong yang baru saja dibuka. Mereka semua dikejutkan oleh aroma minuman keras. Namun, keterkejutan mereka tidak biasa. Anggur ini berusia lebih dari 2000 tahun. Selama seseorang mampu menyimpan anggur selama 1000 tahun, bahkan anggur dengan kualitas paling buruk pun akan menjadi anggur tingkat dewa. Begitu tong itu dibuka, banyak orang yang curiga bahwa itu adalah anggur yang telah berumur 1000 tahun. Di antara mereka, pasti ada orang yang telah mencicipi anggur berusia 1000 tahun tetapi mereka pasti belum pernah mencicipi anggur tua efek petik terbalik Air Hong vintage itu karena tidak ada yang akan menggunakan nu petik terbalik Air Hong untuk itu karena kualitasnya terlalu rendah. Lebih jauh lagi, efek petik terbalik Air Hong yang dibawa King Sui ini bahkan lebih harum daripada anggur mahal itu, siapa yang bisa membayangkan berapa tahun disimpan? Kemewahan apa? Sebenarnya, ada alasan lain untuk aromanya. Karena kenyataan bahwa alam abadi Valet Jade Immortal King Sui dipenuhi dengan ki spiritual, aroma anggur menjadi lebih harum. Semua orang makan dan minum dengan gembira. Banyak sesepuh makan dan minum dengan sepenuh hati karena mereka belum pernah makan daging yang begitu lezat dan ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk minum anggur seperti ini sekali seumur hidup mereka. Saat mereka minum, mereka melihat ke King Sui. Tetua yang terhormat, jangan khawatir. Meskipun saya tidak punya banyak, saya punya cukup untuk berbagi beberapa tong anggur. King Sui bisa memahami ekspresi mereka. Para tetua sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata King Sui. Mereka mencoba minum dengan hemat sebelumnya karena King Sui hanya memberi mereka 1 tong, yang hanya sekitar 300 jin. Sekarang mereka tahu bahwa mereka dapat memiliki lebih banyak, mereka minum sembarangan. Setelah Realm of the Valet Jade Immortal mencapai lapisan ke-7, areanya diperluas sehingga King Sui bisa memasukkan lebih banyak anggur ke dalam realm. Selanjutnya, karena rasio waktu dunia saat ini,
hanya butuh 2,5 tahun di dunia nyata untuk mendapatkan anggur berusia 1000 tahun. Dengan demikian, dia dapat menyisihkan beberapa tong untuk masing-masing dari mereka tetapi dia tidak ingin memberi mereka terlalu banyak. Dia tidak ingin orang lain mencurigainya karena itu. Lagi pula, memiliki harta yang begitu berharga dapat dengan mudah menarik kecemburuan obsesif orang lain. Semua orang setuju untuk menginap semalam sebelum berangkat ke ibu kota keesokan harinya. Sekarang sudah malam dan Mu Qing tidak banyak bicara selama ini. Dia hanya melihat King Sui, Dong Yan, Sun Yan dan yang lainnya mengobrol dan minum. Dong Yan adalah orang yang paling banyak berbicara. King Sui mengatakan cukup banyak juga, tetapi sebagian besar waktu dia hanya menjawab pertanyaan yang diajukan orang lain kepadanya. King Sui, ayo jalan-jalan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Mu Qing tersenyum dan berkata ketika semua orang telah selesai makan. Oke, King Sui mengangguk. Dia mengangguk kepada yang lain untuk minta diri dan pergi bersama Mu Qing. Dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Mu Qing tetapi dia bisa merasakan bahwa dia agak khawatir. Dia tidak menanyainya tetapi malah terus berjalan di sampingnya. Ini adalah kedua kalinya mereka menemukan diri mereka dalam situasi seperti itu. Ketika dia pertama kali memasuki Sky Penetrating Mountains, keadaannya seperti ini dan sekarang pada hari dia meninggalkan pegunungan, itu terjadi dengan cara yang sama. Ini cukup kebetulan tetapi King Sui merasa situasinya sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu memiliki masalah ketika kamu kembali? King Sui bertanya, mengacu pada beberapa bulan yang lalu ketika Mu Qing dan orang-orangnya melakukan perjalanan kembali dari 100.000 li ke pegunungan. Tidak, semuanya baik-baik saja. Kami kembali dengan sangat cepat. Saya kira Anda pasti telah melalui beberapa situasi berbahaya. Mu Qing tidak mendengar King Sui menyebutkan betapa berbahayanya Sky Penetrating Mountains, dia hanya menjelaskan secara singkat bahwa dia menghindari beberapa pertemuan. Namun, dia tahu bahwa King Sui pasti menemui beberapa masalah di sepanjang jalan. Tidak apa-apa, saya sangat berbakat dalam melarikan diri jadi saya berhasil menghindari bahaya. King Sui menjawab tanpa membahas detailnya. Mu Qing berpikir tentang bagaimana King Sui tampaknya tahu banyak. Dia tidak hanya cerdas tetapi sulit untuk dibaca. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa mencapai 300.000 li ke Sky Penetrating Mountains dan pergi sesuka hati. Selain itu, dia berpikir tentang bagaimana neneknya meramalkan bahwa kekuatannya akan segera melonjak. King Sui, apakah kamu akan segera pergi? Alis Mu Qing berkerut saat dia bertanya. Ya, aku akan segera pergi. Perjalananku cukup panjang. King Sui berkata sambil memperhatikan ekspresi Mu Qing. Biarkan aku mengirimmu pergi ketika kamu pergi. Mu Qing tertawa. King Sui menjawab sambil tertawa dan berkata kepadanya, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Tidak juga, aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Mu Qing menjawab dengan ringan saat dia menertawakannya. King Sui tahu bahwa ada sesuatu dalam pikirannya tetapi dia telah memutuskan untuk tidak memberitahunya. Dia tahu itu karena alasan tidak cocok dengan kepribadiannya. Tiba-tiba, King Sui teringat sebuah masalah. Sekte Penjara Langit. Apakah ini ada hubungannya dengan Sekte Penjara Langit? King Sui tidak bisa tidak memikirkan hal itu karena tidak ada keraguan bahwa Sekte Penjara Langit sangat kuat. Apakah mereka menemukan sesuatu? Apakah kamu tidak menganggapku sebagai teman? Katakan saja, jika Anda membutuhkan bantuan saya tidak akan menolak Anda. King Sui ingat bagaimana wanita ini telah banyak membantunya. Terutama apa yang dia berikan padanya di patung dewa. Tidak peduli apa, dia masih bersyukur dan mengaguminya. Bisakah Anda mengajari saya beberapa metode mudah untuk melarikan diri dari formasi? Mu Qing ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan lembut. Dia tahu bahwa menanyakan hal ini adalah hal yang tabu. Siapa yang akan mengajari orang lain keterampilan mereka yang sempurna? King Sui berpikir sejenak dan merasa tebakannya benar. Sekte Penjara Langit pasti mendapat semacam petunjuk. Mungkin, dia tidak memberitahu dia detailnya karena dia tidak ingin menyeretnya ke masalah ini. Aku pasti terlalu impulsif. Maafkan saya. Mu Qing dengan cepat meminta maaf ketika dia melihat King Sui menatap kosong ke arahnya. Bukan itu. Jika Anda mau belajar, saya bisa mengajari Anda apa yang saya tahu. King Sui menjawab, tersenyum ketika dia tahu bahwa dia salah paham. Mu Qing mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Setelah dia memastikan bahwa King Sui tidak hanya menyetujui permintaannya, dia tersenyum. Terima kasih. King Sui juga tidak bercanda. Formasi mungkin sangat kuat tetapi mereka sangat bergantung pada kultivasi dan bakat individu. Jika ada temannya yang ingin belajar darinya, dia tidak akan menolak mereka dan akan mengajari mereka apapun yang dia bisa, tetapi seberapa banyak yang bisa mereka pelajari tergantung pada diri mereka sendiri.
Terima kasih kembali. King Sui tidak melanjutkan masalah Sekte Penjara Langit. Karena dia tidak ingin membicarakannya, dia tidak ingin mengorek. Karena dia tertarik tentang formasi, dia tahu apa yang bisa dia ajarkan padanya. Dia tidak terlalu peduli dengan formasi yang digunakan Sekte Penjara Langit. Beberapa ahli di Sekte Penjara Langit mungkin mengetahui formasi yang lebih maju tetapi dia ragu bahwa itu benar-benar sekuat itu. Jika mereka begitu kuat, orang-orang biadab dari Sekte Penjara Langit tidak akan tetap puas begitu saja. King Sui tahu bahwa dia belum benar-benar meneliti secara mendalam tentang formasi tetapi itu tidak banyak menghalanginya untuk mengajar orang lain. Dengan ingatan fotografisnya dan keberhasilan 9 langkah istananya, pada dasarnya dia dapat melihat banyak formasi dengan sangat mudah. Dia mungkin tidak terlalu mahir tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum dia bisa mengatur formasi sendiri. Dengan menggunakan kesempatan ini, dia bisa belajar lebih banyak tentang formasi sendiri saat mengajar Mu King. Seberapa banyak dia benar-benar bisa belajar darinya tergantung pada dirinya sendiri. King Sui memberinya gambar dengan gambar yin yang, 4 simbol, 8 trigram dan diagram 9 istana. Ada juga beberapa penjelasan tertulis. Dia bahkan menunjukkan padanya 9 langkah istana tetapi seberapa jauh dia bisa pergi dengan teknik itu hanya bisa ditentukan oleh bakat bawaannya untuk itu. AST 899 Kekhawatiran, pergi ke kediamanmu, klan aristokrat. Ibu kota, prefektur dan ibu kota benua kemenangan surgawi timur sangat dekat satu sama lain sehingga tidak ada bedanya untuk menyebutnya apa. Dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya adalah tempat yang sama. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk kembali ke ibu kota tetapi mereka mengambil beberapa istirahat dalam perjalanan kembali karena mereka tidak terburu-buru. Selama istirahat mereka, King Sui akan berkeliling dengan Dong Yan dan Sun Yan, atau dia akan mengajari Mu King tentang formasi dan 9 langkah istana. Sayangnya, mereka hanya mengambil beberapa istirahat sehingga kemajuan Mu King relatif lambat. Meskipun demikian, King Sui masih merasa bahwa dia cukup berbakat. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa dia memiliki harta khusus untuk membantunya. King Sui tahu bahwa ini benar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa maju dengan kecepatan ini. Selain itu, dia bijaksana sehingga dia berhasil memahami konsep 9 langkah istana dan formasi lainnya dengan cukup cepat. Setelah itu, Dong Yan dan Sun Yan juga bergabung dengan mereka. Mereka merasa agak canggung pada awalnya, meskipun mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan King Sui. Lagi pula, ketika King Sui dan Mu King berlatih bersama, saudara-saudara terlihat bahwa pasangan itu berkencan. Hanya ketika King Sui mengundang saudara-saudara untuk bergabung dengan mereka, mereka mengetahui apa yang dilakukan pasangan itu. Saudara-saudara menerima undangannya dan mendengarkan King Sui saat dia memberikan penjelasannya. Tetapi ketika tiba saatnya bagi mereka untuk berefleksi, kedua pria itu akan menjauhkan diri. King Sui terdiam terhadap perilaku ini tetapi tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Jika dia mencoba, itu akan tampak seolah-olah dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Setiap kali ini terjadi, Mu King akan tersenyum pada King Sui. Dia sudah yakin bahwa pria ini luar biasa dan bakatnya pasti tak terukur. Begitu seorang wanita mulai penasaran dengan seorang pria, dia akan segera mulai menyukai pria itu. Wanita biasanya lebih ingin tahu daripada pria. Ketika seorang wanita yang biasanya apatis menjadi penasaran, akan semakin sulit baginya untuk mengontrol perasaannya. King Sui ingin membantu Mu King dengan kemampuan terbaiknya. Dia tahu bahwa masalahnya pasti terkait dengan Sekte Penjara Langit. Jika dia tidak akan menangani masalah ini secara pribadi, dia ingin memastikan bahwa Mu King dapat menangani teknik formasi lawannya. Dengan pemikiran ini, King Sui juga mengajak sesepuh untuk bergabung. Dia ingin membiasakan mereka dengan formasi dan posisi mereka. Pada saat yang sama, dia ingin melihat betapa sulitnya untuk memberikan keterampilan ini. Ini karena dia ingin mengajari anggota keluarganya sendiri beberapa formasi ketika dia kembali ke King Residence-nya. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Teknik tertinggi dianggap unggul karena tidak semua orang bisa mempraktikkannya dan mencapai bentuk tertingginya. Selain itu, siapapun yang mempraktikkan teknik tertinggi akan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan berlatih sedikit keterampilan akan memberi penggunanya manfaat besar. Meskipun demikian, menyempurnakannya sangat sulit. Segalanya tampak damai di ibu kota yang tampak mahal, mungkin karena pola pikir baru King Sui. Mereka mengambil kereta binatang dan menuju ke Mu Residence. Mu King menghabiskan sebagian besar waktunya di Azure Cloud Pavilion dan jarang kembali ke Mu Manor. Hanya butuh waktu singkat untuk kereta binatang mereka tiba di depan kediaman mewah. King Sui dan yang lainnya turun di depan pintu masuk yang besar.
Ada tanda besar yang tergantung di atas pintu bertuliskan dua kata, klanmu. Ada dua patung batu binatang iblis besar di sisi pintu masuk. Mereka sedikit seperti kilin dan sedikit seperti harimau di kehidupan sebelumnya. King Sui terkejut bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi mereka. Itu adalah patung Cloud Beast dari zaman prasejarah. Mereka adalah makhluk keberuntungan. Mu King menjelaskan setelah dia menyadari bahwa King Sui telah menatap patung-patung itu cukup lama. Apakah mereka masih ada? King Sui bertanya dengan acuh tak acuh saat dia berjalan ke Manor bersama Mu King. Mereka jarang terlihat saat ini. Cloud Beast ini dianggap sebagai Divine Beast. Mu King menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Nona, sesepuh. Penjaga di pintu masuk menyambut Mu King dan tetua lainnya dengan hormat. Mereka sekarang berada di Manor dari Mu Clan atau lebih tepatnya, salah satu cabang dari Mu Clan. Ini adalah cabang dari kakek buyut Mu King dan itu adalah cabang terbesar. Cabang-cabang lainnya masih baik-baik saja tetapi mereka tampak menurun. Mereka tidak berjalan untuk waktu yang lama sebelum seorang pria parubaya terpelajar yang tampan dan beberapa orang lain keluar untuk menyambut mereka. Penatua ketiga. Penatua ketiga. Ayah. Orang tua itu menyapa pria parubaya itu dengan hormat sementara Mu King berlari dan memegang lengan pria itu. Pria ini adalah ayah Mu King. King Sui kagum ketika dia merasakan kekuatan pria ini. Jika dia tidak tumbuh lebih kuat selama periode waktu ini, dia tidak akan tahu. Itu di atas 150 bintang. Namun, King Sui tahu bahwa pria ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Jika indera spiritualnya tidak menjadi begitu tajam, dia mungkin tidak dapat mengetahui kekuatan sejati pria itu bahkan jika King Sui lebih kuat. King Sui tidak tahu apakah anggota lain dari klan Mu tahu kekuatannya. Namun, dari cara sesepuh menyapa tetua ketiga ini, dia tahu bahwa pria ini bukan hanya anggota klan biasa. Pria itu juga mengamati King Sui dengan cermat. Dia telah melihat putrinya berjalan di samping King Sui dan tahu bahwa putri kesayangannya akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bisa membuatnya jatuh cinta. Di sisi lain, Mu Qian juga agak kagum dengan King Sui. Dia tidak dapat melihat dengan jelas melalui pemuda ini. Dari semua anaknya, Mu King adalah yang paling kuat. Dia jauh lebih kuat dari saudara-saudaranya yang lain dan merupakan salah satu anggota paling menonjol dari generasi muda Mu Clan. Terlebih lagi, Mu Qian tidak pernah menunjukkan cinta yang kurang kepada Mu King hanya karena dia seorang gadis, bahkan mungkin dia adalah anak kesayangannya. Sangat mungkin bahwa masa depan klan Mu bergantung pada Mu King. Dia tidak pernah mengganggu kehidupan cinta putrinya. Meskipun demikian, dia menyimpan kekhawatiran untuk putrinya karena dia tampaknya tidak tertarik pada pria manapun, dan dia juga tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang pria. Namun, bahkan dia sendiri menemukan bahwa banyak putra keluarga bangsawan lainnya tidak dapat dibandingkan dengan putrinya. Itu tidak terlalu penting baginya. Selama putrinya memiliki pria yang dicintainya, itu sudah cukup baginya. Sayangnya, dia belum pernah menemukan pria yang dicintainya. Baru 2 bulan yang lalu dia menemukan bahwa putrinya bertingkah agak aneh, hanya untuk mengetahui bahwa dia benar-benar menunggu di pintu masuk Sky Penetrating Mountains untuk seorang pria. Mudah baginya untuk mendapatkan informasi tentang situasinya tetapi dia hanya tahu sedikit detailnya. Dia hanya khawatir, tetapi dia tidak akan pernah ikut campur. Inilah alasan mengapa dia hanya bisa melihat pria yang membuat putrinya jatuh cinta untuk saat ini. Mau tak mau dia merasa ingin tahu tentang King Sui, meskipun dia mempercayai penilaian putrinya. Kamu pasti King Sui. Mu Qian tersenyum ringan pada King Sui. Tetua lainnya sudah minta diri dan pergi. Bahkan Dong Yan dan Sun Yan pergi setelah menyapa Mu Qian. Mereka mengatakan bahwa mereka akan terus minum dengan orang-orang tua. King Sui merasa sulit untuk membungkus ini di kepalanya. Orang-orang yang tetap bersama King Sui adalah Mu King, Mu Qian, 3 pria muda lainnya dan seorang wanita yang berusia lebih dari 20 tahun. Ketiga pria muda dan wanita itu tampak agak mirip satu sama lain. Halo Tuan, saya King Sui. Maaf mengganggu. King Sui tersenyum pada Mu Qian. Pria ini benar-benar tampan. Gennya mungkin menjadi alasan mengapa Mu King dianggap sebagai wanita tercantik di ibu kota. Itu tidak merepotkan. Kami senang Anda ada di sini. Ayo, mari masuk ke dalam untuk berbicara. Pria itu berkata lalu menunjuk ke King Sui. Rombongan kemudian pergi ke aula utama. King Sui berasal dari generasi yang sama dengan Mu King. Banyak anggota lain dari klan Mu seusia mereka telah mendengar berita bahwa Mu King mengundang seorang pria ke Mu Manor. Baru-baru ini, dikabarkan bahwa pria ini memiliki hubungan dekat dengan Mu King dan sekarang bahkan berada di kediaman mereka. Mereka bersumpah bahwa mereka akan melihat pria ini karena mereka berharap Mu King akan menikahi salah satu pria dari keluarga bangsawan di ibu kota. Dia lebih dari memenuhi syarat untuk memilih.
Pada saat yang sama, tetua lainnya dalam keluarga memiliki pemikiran yang sama. Namun, mereka tidak berani mengungkit hal ini karena mereka tahu kepribadian Muqian. Penatua ketiga, Muqian, sangat mencintai putrinya dan tidak akan pernah membiarkan apapun yang akan menyakiti putrinya. King Sui dan yang lainnya berjalan ke aula utama, atau lebih tepatnya aula tamu. Saat mereka mengobrol, King Sui dengan cepat mengetahui bahwa ketiga pemuda itu adalah putra Muqian dan wanita muda itu adalah putri bungsu Muqian. Muqian hanya memiliki 5 anak ini. Untuk klan besar seperti mereka, hanya memiliki 5 anak berada di ujung bawah spektrum. Dari kelima anaknya, Mu Qing adalah anak tengahnya dengan 2 kakak laki-laki, seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Mereka semua adalah saudara tiri yang memiliki ibu yang berbeda. Mu Qian memiliki 3 istri. Putra sulungnya dan putra ketiganya berasal dari istri pertamanya. Putra keduanya dan putri bungsunya berasal dari istri lain, sedangkan Mu Qing adalah putri tunggal ibunya. Mereka tidak duduk lama ketika 3 wanita tua yang menawan masuk. Mudah untuk mengetahui siapa mereka. Setelah basa-basi, semua orang duduk. Orang-orang yang paling dekat dengan Mu Qing sekarang duduk bersamanya di makan malam keluarga ini. Putra sulung Mu Qian sudah berusia 40 tahun. Ibunya adalah istri pertama Mu Qian. Meskipun dia tampaknya telah mempertahankan penampilannya, mungkin karena kultivasinya yang rendah, dia sudah menunjukkan tanda-tanda usianya. Putra sulung Mu Qian, Mu Fang tidak mewarisi bakat ayahnya. Batasannya mungkin sudah ditetapkan pada tingkat puncak Raja Bela Diri sehingga sulit baginya untuk bahkan melakukan terobosan ke Marital Sein. Meskipun klan besar memiliki teknik alkimia dan pertempuran yang baik, tidak semua orang memiliki prasyarat untuk maju ke Martial Sein, apalagi Martial Sein puncak. Meskipun demikian, sebagian besar orang suci bela diri di dunia 9 benua memang ditemukan di klan besar. Putra kedua Mu Qian, Mu Jian tidak terlihat jauh lebih muda dari Mu Fang. Dia lebih kuat dari Mu Fang dan merupakan Martial Sein kelas 3. Meskipun dia masih bisa dianggap cukup kuat karena dia adalah seorang Martial Sein, standarnya tidak bisa dibanggakan dibandingkan dengan anggota lain dari Mu Clan. Mu Qing adalah salah satu anggota terkuat dari seluruh Mu Clan tapi dia adalah seorang wanita. Itu masih merupakan kerugian baginya tidak peduli berapa banyak bakat yang dia miliki dan seberapa kuat dia. Putra ketiga Mu Qian, Mu Lin, mewarisi bakat ayahnya. Dia adalah salah satu anggota cabang ini dengan potensi tertinggi. Terlepas dari usianya, dia sudah menjadi Sein Martial kelas 10 dan hanya selangkah lagi dari puncak. King Sui terkejut karena itu berarti bakat bawaan Mu Lin benar-benar luar biasa. Terakhir, putri bungsu, Mu Sue, sebenarnya adalah Martial Sein awal meskipun usianya. King Sui merasa bingung bahwa untuk cabang ini, semakin muda mereka, semakin berbakat mereka. King Sui juga mengamati 3 istri Mu Qian. Tingkat kultivasi istri pertamanya agak rendah tetapi 2 istri lainnya cukup kuat. Ibu Mu Qing sebenarnya bahkan lebih kuat dari Mu Qing. Di aula lain, ada sekelompok pria lain yang seumuran dengan Mu Fang. Ada makanan dan anggur di atas meja tetapi mereka semua melihat pria di tengah kelompok mereka, yang adalah pria kekar yang kuat. Kakak, paman ketiga paling menyukai Qinger. Kami tidak bisa ikut campur tetapi kami tidak bisa membiarkan Qinger menikahi siapapun tanpa latar belakang apapun, seorang pria dengan pakaian sutra hijau mengerutkan kening. Itu benar, kakak. Tidak menguntungkan bagi keluarga kami jika dia menikah dengan pria itu. Tuan Muda Yin adalah salah satu tokoh paling terkenal di ibu kota, keluarganya juga luar biasa, seorang lelaki kurus-kurus tersenyum pada lelaki kekar itu. Kakak kelima, apakah kamu punya ide? Saya juga berharap Qinger akan menikahi Tuan Muda Yin. Dia akan menjadi suami yang baik untuknya. Keluarga kami sangat serasi, pria tampan kekar itu berbicara dengan lembut meskipun ada daya tarik tertentu dalam suaranya. AST 900 Tuan Muda Yin, Yin Yuan Jiao, menghancurkan tangannya. Pria kurus dengan pakaian bersulam tertawa, saat dia melirik pemimpin generasi muda Mu Clan, tidak ada seorang pun dalam generasinya yang dapat menantang supremasi tetua ketiga. Semua orang tahu bahwa Mu Qing adalah putri kesayangannya dan bahkan para kakek tidak berani mencampuri urusan pernikahannya. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi menatap dengan tenang pada pria kurus itu, pernyataannya berlebihan karena mereka semua tahu itu, mereka lebih tertarik dengan apa yang akan dia katakan. Tapi sekarang setelah sampai seperti ini, kita bisa memberitahu Tuan Muda Yin. Apakah Anda tidak tahu kepribadian penatua ketiga? Klan Yin adalah klan besar, jadi tetua ketiga tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia datang. Dia sangat menyukai Mu Qing tapi sayang dia tidak menyukainya. Pria kurus yang disebut saudara kelima tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh,
tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud di antara kalimat itu. Mereka tahu dia memilih Tuan Muda Yin karena klan Yin sangat kuat dan Tuan Muda Yin juga sangat berbakat. Meskipun dia tidak lebih kuat dari Mu Qing, dia masih seorang kultivator dengan banyak potensi. Selain itu, Tuan Muda Yin sangat pemarah dan sedikit egois. Dia begitu sombong sehingga dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang layak untuk Mu Qing. Dia sudah lama memandang Mu Qing sebagai wanitanya. Karena alasan ini, banyak orang di ibu kota menghindari mendekatinya karena mereka takut padanya. Ketika pria kurus membicarakan hal ini, semua orang tercerahkan. Mereka pasti tidak bisa pergi dan menyebabkan masalah, mereka juga tidak berani. Namun, Tuan Muda Yin adalah pilihan terbaik dalam situasi ini. Jika King Sui ini tidak dapat mengalahkan Tuan Muda Yin, dia secara alami akan dikeluarkan dari persamaan, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Bahkan jika King Sui adalah seorang ahli super yang bisa mengalahkan Tuan Muda Yin, kepribadian bengkok Tuan Muda Yin berarti bahwa dia pasti akan mendapatkan semua ahli dari klan Yin untuk menyerang King Sui. Jika dia tidak bisa menyingkirkan King Sui secara terbuka dan berlebihan, Tuan Muda Yin adalah orang yang akan mengambil jalan tercela untuk membuat King Sui menghilang. Dengan demikian, mereka yakin bahwa jika mereka membawa Tuan Muda Yin ke dalam gambar, mereka akan mencapai tujuan mereka. Paling tidak, Mu Qing dan King Sui tidak akan berakhir bersama. Dong Yan dan Sun Yan minum dan mengobrol dengan orang tua lainnya. Mereka semua cukup nyaman satu sama lain karena mereka telah menghabiskan 2 bulan bersama. Selain itu hubungan antara klan Dong dan klan Mu selalu cukup baik. Dong Yan, seorang lelaki tua tertawa sambil meminum seteguk besar anggur. Tuan, silakan. Dong Yan dengan cepat menjawab. Apakah kamu mengenal kakak ketigamu dengan baik? Lelaki tua itu ragu-ragu sebelum bertanya. Dong Yan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa King Sui dan Mu Qing tampaknya memiliki sesuatu yang terjadi di antara mereka. Orang-orang tua ini mungkin mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang King Sui. Aku hanya tahu bahwa kakak ketiga kita berasal dari benua Green Cloud. Kami bertemu dengannya secara kebetulan dan menemukan bahwa kepribadian kami baik-baik saja, sehingga kami menjadi saudara angkat. Setelah itu, King Sui pergi ke Sky Penetrating Mountains. Mengangkatnya, waktu yang kalian habiskan bersamanya sama sekali tidak kurang. Dong Yan tertawa. Tidak ada yang disembunyikan dan dia tahu tidak ada informasi yang perlu disembunyikan. Orang-orang tua tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, mereka tidak banyak berinteraksi dengan King Sui. Tidak ada yang terjadi secara khusus dan ketika King Sui dan Mu Qing berurusan dengan orang-orang dari Sekte Penjara Langit, orang-orang tua tidak ada di sana untuk menyaksikan apapun. Tapi, fakta bahwa King Sui bisa menjelajah 300.000 li ke Sky Penetrating Mountain sendirian adalah bukti yang cukup dari kemampuannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Selain itu, mereka telah menyaksikan Mu Qing tumbuh dewasa. Wanita rasional seperti dia tidak akan pernah salah menilai seseorang. King Sui bersenang-senang dengan keluarga Mu Qing. Mu Qing telah membawa King Sui bersamanya dan ini sudah cukup untuk anggota keluarganya. Mu Fang dan Mu Jian cukup langsung. Terutama Mu Fang, yang tampil sebagai pria yang jujur dan lugas. Namun, jelas bahwa mereka sangat peduli pada adik perempuan mereka. Mu Lin masih muda tetapi adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia sepertinya tidak suka berbicara dengan orang lain. Di sisi lain, Mu Sue, putri bungsu Mu Qian, sangat bersemangat. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada King Sui dan sangat ingin tahu tentang dia. Ini karena King Sui adalah pria yang dibawa pulang oleh kakaknya, meskipun hubungan mereka tidak dijelaskan. Mu Sue berbicara dengan suara yang cerah dan beberapa pertanyaannya benar-benar membuat King Sui bingung. Yang lain hanya tersenyum dan tidak memotongnya. Mereka juga sangat penasaran. Untungnya, mereka memiliki rasa ingin tahu Mu Sue untuk mengajukan pertanyaan di benak mereka. Saudara King Sui, apakah saudara perempuanku cantik? Mu Sue terkikik pada King Sui saat dia bertanya. Cantik. King Sui menjawab ini dengan mudah. Mu Qing merasa sedikit tidak nyaman duduk di samping King Sui. Adik perempuannya eksentrik dan cerdas sehingga dia khawatir dia akan menggali kebenaran. Jadi, apakah kamu menyukai adikku? Mu Sue memandang King Sui dengan matanya yang indah. Mu Qing ingin menghentikan adik perempuannya tetapi setelah Mu Sue menanyakan pertanyaan ini, Mu Qing menyadari bahwa jantungnya berdebar sangat cepat. Dia tidak berani melihat King Sui dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Ini rahasia antara kakakmu dan aku. Aku tidak bisa memberitahumu itu sekarang. King Sui berkata dengan agak lembut sambil tersenyum. Dia merasa bahwa dia berada di tempat yang sulit dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu, karena King Sui tidak memiliki niat seperti itu. Kalau tidak,
dia akan mengambil kesempatan untuk mengkonfirmasi bahwa dia menyukainya. Dia hanya bisa memberikan jawaban seperti itu untuk saat ini. Meskipun tidak ada yang menunjukkannya, semua orang merasa itu agak mencurigakan. Untungnya, semua orang bersikap bijaksana, jadi mereka tidak bertanya lebih jauh. Mu Qing merasa lega ketika dia mendengar jawaban King Sui tetapi juga sedikit kecewa pada saat yang sama. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar langkah kaki dari luar. Salah satu penjaga mereka datang ke aula dan melaporkan, Penatua ketiga, Nona, Tuan Muda Yin ada di sini. Mu Qian dan keluarganya mengerutkan kening. Selain King Sui, semua orang yang hadir mengetahui kepribadian Tuan Muda Yin sejak dia datang lebih dari beberapa kali. Klan Mu dan klan Yin juga berhubungan baik. Mu Qian ragu-ragu sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, biarkan dia masuk. Karena King Sui ada di sini, mereka harus diperkenalkan satu sama lain. King Sui tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Mu Qing mengerutkan kening, terlihat agak tak berdaya. Pria menyebalkan itu selalu mengganggu adikku, kulitnya bahkan lebih tebal dari tembok kota, gerutu Mu Sue. Sue, jangan katakan hal seperti itu, ibunya dengan cepat menghentikannya. Meskipun dia terdengar seperti sedang menegur putrinya, dia memiliki ekspresi senang. Seorang pria memasuki aula. King Sui cukup terkejut saat melihat Tuan Muda Yin. Dia tinggi, berotot dan hampir satu kepala lebih tinggi dari dirinya. King Sui telah tumbuh lebih tinggi 1 inci selama ini, dia tidak pendek, sekitar 1,8 meter. Namun, pria di depannya tingginya sekitar 2 meter. Pria itu bugar dan tegap, dengan tampilan seperti anak laki-laki yang cerah. Ciri-cirinya terdefinisi dengan baik dan dia memiliki pesona liar tentang dirinya. Pria tipe ini memang sangat menarik bagi sebagian wanita. Paman ketiga, Bibi, kalian semua ada di sini, pria itu menyapa Mu Qian dan istri-istrinya. Yuan Jiao, kamu di sini. Mu Qian tersenyum. Iya, saya mendengar bahwa Mu Qing kembali. Jadi saya datang, pria itu tersenyum sederhana. Tak disangka, pria berpenampilan tajam ini justru bisa memberikan senyuman yang begitu sederhana dan jujur. Bahkan King Sui tidak merasa bahwa pria ini memiliki kekurangan yang terlihat. Mu Qing tidak menanggapi, dia bahkan tidak melirik pria itu. Pria itu tampaknya tidak senang dengan hal itu, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. King Sui tetap diam saat dia mengamati situasinya. Sangat aneh, dia merasa seolah-olah dia adalah penonton yang menonton pertunjukan. Jadi, kamu King Sui. Saya Yin Yuan Jiao. Senang bertemu denganmu. Pria itu menoleh ke King Sui dan tersenyum dan bahkan mengulurkan tangannya. Saya King Sui. Senang bertemu denganmu juga. King Sui menjabat tangan pria itu. Ketika dia memegang tangan pria itu, King Sui tidak mencoba menarik tangannya kembali karena dia tahu bahwa pria itu tidak akan melepaskannya. King Sui bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari tangan pria itu. Pria ini memiliki tangan besar yang membuat tangan King Sui tampak relatif kecil. King Sui memandang Yin Yuan Jiao. Pria ini memiliki penghinaan di matanya, seolah-olah dia memandang King Sui sebagai badut. Amarah Yin Yuan Jiao naik karena dia tidak ingin melihat pria lain yang dekat dengan Mu Qing. Yin Yuan Jiao mencibir saat cahaya keemasan datang dari tangannya dan dia melingkarkan tangannya di sekitar tangan King Sui sepenuhnya. Dengan tergesa-gesa, karena emosinya yang luar biasa, Yin Yuan Jiao memutuskan untuk menghancurkan tangan King Sui. Mu Qian bertingkah seolah dia tidak menyadarinya tapi Mu Qing memandang King Sui, merasa sedikit khawatir. Yin Yuan Jiao merasa ingin membunuh King Sui di tempat saat melihat ekspresi Mu Qing. Yin Yuan Jiao meningkatkan kekuatan yang dia gunakan. King Sui menatap Mu Qian. Dia tidak tahu apa yang direncanakan, penatua ketiga, ini, tetapi King Sui mulai membenci pria di depannya ini. Karena semua orang bertindak seperti ini, dia memutuskan bahwa dia akan membiarkan penatua ketiga membersihkan kekacauan nanti. King Sui memejamkan matanya dan dia menyalurkan kekuatan ke tangannya. Retakan. Oh, suara serak yang menusuk tulang dari suara retakan berturut-turut terdengar, tiba-tiba bercampur dengan tangisan yang menyakitkan. King Sui melepaskan tangan cacat besar itu. Pada saat yang sama, tangan Yin Yuan Jiao yang lain mencoba memukul King Sui dengan cepat. King Sui mengikuti arus dan memblokir pukulan itu. Retakan. Putaran lain dari suara retak tulang memenuhi udara. Orang-orang yang hadir cukup terkejut. Mereka sangat menyadari kekuatan Yin Yuan Jiao. Dia dianggap cukup kuat di kalangan generasi muda. Itu sudah mengejutkan bahwa King Sui bisa menghancurkan tangannya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hanya satu blok dari King Sui akan cukup kuat untuk menghancurkan tulang di lengan Yin Yuan Jiao. Lengan itu benar-benar lumpuh. King Sui hendak memukul kepala Yin Yuan Jiao dengan telapak tangannya, yang pasti akan membunuhnya,
tapi Muqian dengan cepat melangkah masuk dan menghentikan King Sui, berhenti. Tunjukkan padanya belas kasihan. Muqian tidak tahu harus merasakan apa. Dia hanya ingin melihat bagaimana King Sui akan bereaksi tetapi hasil ini benar-benar tidak terduga, meskipun tujuannya tercapai. King Sui tidak berencana untuk membunuh Yin Yuanjiao, dia tahu bahwa Muqian akan menghentikannya. Juga jelas bahwa sebenarnya, klanmu dan klan Yin tidak benar-benar berhubungan baik. Alasan ketegangan antara klan adalah karena masalah antara Yin Yuanjiao dan Muqian. Yin Yuanjiao telah memohon sesepuh untuk pergi ke Mu Klan untuk membantu mendapatkan Muqian bertunangan dengannya. Klan Yin adalah keluarga bangsawan besar yang memiliki status yang sama dengan klan Mu. Selain itu, Yin Yuanjiao cukup berbakat, jadi hubungan melalui pernikahan adalah hal yang baik bagi mereka berdua. Pernikahan akan membantu mengkonsolidasikan posisi kedua keluarga. Klan Yin telah meminta untuk mengatur pernikahan antara Yin Yuanjiao dan Muqian tetapi berakhir buruk, dengan klan Yin kehilangan muka. Klanmu sebenarnya menolak mereka. Jika permintaan pernikahan dibuat antara dua keluarga bangsawan besar, mereka biasanya tidak ditolak. Anak-anak dalam klan besar seperti itu biasanya tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan pernikahan mereka. Mereka biasanya digunakan sebagai alat untuk membuat aliansi antar klan. AST 901 perubahan pada acara, tunggu dan lihat. Klanmu telah menolak mereka. Meskipun mereka melakukannya dengan cara yang bijaksana, tidak dapat dihindari bahwa klan Yin akan merasa terhina. Oleh karena itu, sementara tampaknya tidak ada masalah di permukaan, jika ada kesempatan, klan Yin tidak akan keberatan mengundurkan diri dari klanmu. Tuan Muda Yin telah mencoba mengandalkan fakta bahwa dia dianggap cukup kuat di klan Yin untuk memperjelas bahwa dia ingin Mu Qing menikah dengannya atas kehendaknya sendiri. Dengan mengatakan ini, dia menjelaskan kepada orang lain bahwa dia akan mendapatkan kembali kebanggaan yang telah hilang dari klan Yin dari ini. Jika ada yang ikut campur, orang itu akan melawan klan Yin. Karena Tuan Muda Yin sangat menyukai Mu Qing, tidak ada yang menganggap pernyataan ini aneh. Sebaliknya, itu memungkinkan klan Yin untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Dia tidak melampaui batas dan hanya mengatakan bahwa dia harus berhasil mendekati Mu Qing dan usahanya pasti akan membuatnya berhasil. Oleh karena itu, bahkan penatua ketiga juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuan Muda Yin tidak mengatakan sesuatu yang terlalu sombong, jadi bagaimana mungkin mereka bisa memukuli pihak lain hanya karena dia menyukai putri mereka. Yang terpenting, Yin Yuanjiao juga bijaksana. Mungkin itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Mu Qing dalam pertarungan dan dengan demikian memutuskan untuk tidak menyinggung Mu Qing. Meskipun dia terburu-buru, dia masih tahu batasnya. Namun, sepertinya dia telah menabrak halangan. Bukan masalah baginya untuk menghancurkan tangan seseorang atau bahkan membunuh orang tanpa nama di kota ini. Namun, orang ini sudah menjadi tamu Mu Klan dan jika sesuatu terjadi pada orang ini saat dia berada di Mu Residence, itu akan menjadi tamparan di wajah mereka. Oleh karena itu, orang-orang dari klan Mu tidak terlalu senang. Selain itu, ada beberapa orang dari klan Mu yang membenci Tuan Muda Yin. Alasan Tuan Muda Yin berani bertindak begitu berani adalah karena dia telah menyelidiki sebelumnya. Dia tahu bahwa King Sui bukan kerabat dari klan Mu dan hanya bertemu Mu Qing secara kebetulan. Mereka kemudian memasuki Sky Penetrating Mountains bersama-sama. Pembunuhan adalah pembunuhan. Jika Mu Klan kehilangan muka, dia hanya bisa mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa selama dia bisa membasmi orang yang berada di sebelah Mu Qing ini. Dia telah merencanakan segalanya dengan hati-hati, dan bahkan kemarahannya diperhitungkan. Dia telah meremehkan King Sui karena dia tidak percaya bahwa, Gigolo, muda ini akan menjadi lawannya. Bagaimanapun, seorang jenius iblis seperti Mu Qing bahkan mungkin tidak ditemukan dalam 10 juta orang. Tidak mudah untuk bertemu seseorang yang berbakat seperti dia. Tapi sekarang dia tahu dia menemukan bahwa dia salah, sangat salah. Salah satu tangannya hancur, sementara tangan lainnya retak parah. Ini hanya serangan biasa lawannya, atau lebih tepatnya, mereka bahkan tidak melakukan apa-apa. Apa sebenarnya alam kultivasi orang ini? Tuan Muda Yin bukan satu-satunya yang ingin mengetahui hal ini. Semua orang lain yang hadir juga ingin tahu tentang ini. Meskipun Mu Qing tahu bahwa King Sui terpelajar dan bahkan tahu tentang formasi, dia selalu berpikir bahwa tingkat kultivasi King Sui tidak terlalu tinggi. Setidaknya, dia berpikir bahwa kultivasinya seharusnya tidak setinggi dia. Tapi sekarang, dia merasa cara berpikirnya sangat lucu. Senior, aku minta maaf telah membuatmu kesulitan. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. King Sui tersenyum dan berkata kepada Mu Qian, tampak malu. Pernyataan ini membuat Mu Qian merasa sedikit canggung. Dia bisa tahu apa yang diisyaratkan King Sui. Sebelumnya,
Dia juga ingin menguji kemampuan King Sui dan dia yakin bahwa King Sui lebih kuat dari Tuan Muda Yin itu. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dia katakan. Selain itu, Mu Qian benar-benar ingin memanfaatkan King Sui untuk memberi pelajaran pada Tuan Muda Yin. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Karena putrinya sepertinya menyukai King Sui juga, dia menganggapnya sebagai memberi King Sui percobaan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini adalah tiang pancang. Cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Mu Qian berkata dengan tenang sebelum berjalan ke Tuan Muda Yin. Pada saat ini, tangan Yin Yuanjiao pada dasarnya lumpuh dan dia mendapat pukulan hebat. Dia tiba-tiba menjerit keras dan berlari keluar. Tidak ada tanda-tanda kekacauan di ruangan itu, bahkan tidak ada setetes darah pun. Namun, tangan Yin Yuanjiao hancur dan mereka hancur sampai pada dasarnya lumpuh. Hanya semacam obat ajaib yang bisa menyelamatkan tangannya. Kepergian Yin Yuanjiao mengejutkan semua orang. Di sisi lain, King Sui bertanya-tanya apakah Tuan Muda Yin ini akan menjadi gila. Dia tidak khawatir bahwa orang-orang dari klan Yin akan datang ke sini untuk saat ini karena masih ada klan Mu. Selain itu, bahkan tanpa klan Mu, King Sui memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu menyerang dan menghindari mereka sesuai keinginannya. Ini karena 9 langkah istananya telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Adapun formasi, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dipasangkan dengan 9 langkah istana, hanya orang yang jauh lebih kuat darinya yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Kakak sulung, Tuan Muda Yin dilumpuhkan oleh King Sui. Seseorang berjalan ke aula lain di klan Mu dan melaporkan. Orang-orang di sini adalah ahli terkuat di antara generasi muda di klan Mu, kecuali saudara kandung Mu King tidak ada di sini. Pincang, haha, kakak kelima benar. King Sui sekarang dapat melupakan tentang memiliki akhir yang baik kecuali dia bersembunyi di klan Mu dan tidak keluar. Pria yang setia itu berbicara ketika kakak sulung tertawa dan berkata, klan Yin pasti tidak akan melepaskan King Sui, bahkan jika klan Mu membelanya. Penolakan Sister King terhadap lamaran pernikahan klan Yin telah menyebabkan mereka merasa terhina. Sekarang Tuan Muda Yin dilumpuhkan oleh pria yang dia bawa kembali, mereka pasti tidak akan membiarkan ini berbaring. Lagi pula, klan Yin tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan klan Mu. Pria kurus mengenakan pakaian bordir mengerutkan kening dan berkata, apa yang buruk tentang itu? Tanya pria yang setia itu dengan bingung ketika dia melihat ekspresi kakak kelimanya. Di antara semua saudara di sini dan dalam hal semua saudara mereka, saudara kelima ini adalah yang paling cerdas. Saya sebelumnya mendengar bahwa Sister King dan yang lainnya sedang mempelajari formasi, ekspresi pria kurus itu tiba-tiba menjadi tidak wajar. Formasi, seperti tipe yang digunakan Sekte Penjara Langit, pria yang gigih itu mengerutkan kening dan menatap kakak kelimanya. Aku pikir begitu. Apakah kakak sulung tahu dari siapa dia mempelajarinya? Kata kakak kelima saat dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. King Sui, itu benar. Fakta penting lainnya adalah bahwa bahkan tidak ada mayat, Flower Crusher, dari penjara langit yang tertinggal. Mereka masuk pada waktu yang hampir bersamaan dengan Sister King dan yang lainnya. Yang terpenting, kami telah menerima berita bahwa target mereka adalah Sister King. Pria kurus yang mengenakan pakaian bersulam itu menatap kakak sulungnya dan berkata perlahan. Kemampuan Flower Crusher cukup tinggi. Yang paling penting, jika kelompok mereka membentuk formasi pedang, hampir tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Tidak bisakah mereka mati karena beberapa binatang iblis kuat yang mereka temui? Mereka telah mati di tangan Sister King dan King Sui itu. Saya baru saja menerima berita ini juga. Seorang anggota pengganti formasi mereka yang telah mengikuti penghancur bunga telah menyebarkan berita ini. Ketika penghancur bunga menyerang Sister King dan King Sui, anggota pengganti ini secara kebetulan perlu buang air kecil dan dengan demikian pergi untuk sementara waktu. Ketika dia kembali, semua orang sudah mati. Itu bukan binatang iblis, juga tidak ada mayat Sister King dan King Sui. Sebelumnya, mereka menyerang Sister King dan King Sui, jadi hanya ada satu jawaban. Sister King dan King Sui telah membunuh penghancur bunga. Pria kurus itu menghela nafas dan berkata, kemampuan Sister King tidak cukup untuk membunuh lawan ini. King Sui ini tidak sederhana. Pria yang setia dan tampan itu menatap kakaknya yang kelima dan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, dia bahkan melumpuhkan Tuan Muda Yin dengan sangat mudah. Seseorang yang berani menyerang seseorang dari klan Yin adalah orang yang sangat kuat tetapi bertindak lemah atau hanya idiot. King Sui ini jelas bukan idiot. Mungkin semua orang salah tentang dia. Pria kurus itu mengetuk tangan kirinya dengan lembut di atas meja, ekspresinya penuh kehati-hatian.
Mulai sekarang dan seterusnya, jangan lakukan apapun. Jangan membicarakan masalah ini juga. Pria yang kukuh itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Yang lain mengangguk. Mereka telah mencapai tujuan mereka, tetapi mereka masih gelisah. Namun, itu masih bukan apa-apa karena yang lain tidak akan berpikir bahwa mereka telah menyakiti orang lain. Ayah, klan Yin pasti akan menemukan masalah untuk King Sui kali ini. Mu Qing menatap Mu Qian dengan cemas dan berkata, haha, jangan khawatir, klanmu kami tidak lebih lemah dari klan Yin mereka. Selain itu, mereka hanya memiliki kurangnya kemampuan untuk disalahkan atas insiden ini. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Mu Qian tampaknya tidak peduli sama sekali, saat dia mengatakan ini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan klanmu. Jika orang-orang dari klan Yin mengirim orang-orang mereka ke sini, jangan khawatir, saya akan berbicara dengan mereka sendiri. King Sui tersenyum dan berkata, itu tidak bisa. Anda adalah teman saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menangani ini sendirian, kata Mu Qing dengan cemas. Meskipun dia cemas, suaranya masih merdu dan halus. King Sui, tidak peduli betapa menyesalnya klanmu kami tidak dapat melakukan ini. Apalagi kamu adalah teman putriku. Selama aku, Mu Qian, masih hidup, aku akan memastikan bahwa kamu aman. Mu Qian memandang King Sui dan berkata dengan tenang, nada suaranya begitu tegas sehingga tidak ada yang meragukan kata-katanya. Itu juga memiliki kepercayaan diri yang kuat. King Sui tersenyum dan mengangguk. Suasana juga menjadi sangat cerah. Saya mendengar bahwa Anda sedang mengajar putri saya tentang formasi. Setelah semua orang duduk lagi, Mu Qian tersenyum dan berkata, seolah-olah dia bertanya dengan santai. King Sui tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan menjawab, itu tidak benar-benar mengajar. Saya hanya tahu sedikit tentang ini. Nonamu tampaknya tertarik dengan ini, jadi saya hanya berbagi dengannya apa yang saya ketahui tentang mereka. Petik 2. King Sui, kamu terlalu rendah hati. Formasi sangat dalam dan sulit bagi orang biasa untuk bersentuhan dengan mereka. Di benua surgawi kemenangan timur, sekte dan klan yang tahu tentang formasi juga terbatas. Sekte dan klan ini semuanya sangat kuat. Mu Qian memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. King Sui tersenyum sebagai balasannya. Dia tahu bahwa Mu Qian sebenarnya curiga dengan identitasnya karena tidak ada yang tahu tentang latar belakangnya. Selain itu, dia tampak sangat dekat dengan Mu Qing, dan sebagai seorang ayah, wajar jika Mu Qian ingin tahu tentang King Sui. Saya bukan dari klan atau sekte yang berspesialisasi dalam formasi. Saya hanya memiliki pertemuan yang beruntung sebelumnya dan mendapatkan buku yang berhubungan dengan formasi, sehingga berhasil mengambil satu atau dua hal tentang itu. Jika nonamu tidak tertarik dengan ini, maka saya tidak akan berpikir untuk mengungkitnya. King Sui menjelaskan. King Sui kemudian bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pemurnian iblis. Ini membuat Mu Qian sangat heran. Dia tidak menyangka bahwa King Sui akan tahu tentang pemurnian iblis juga. Dia tidak bertanya tentang alam kultivasi King Sui tetapi dia tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Dia tidak yakin apakah King Sui lebih kuat darinya tetapi dia merasa bahwa King Sui tidak seharusnya. Itu karena akan terlalu sulit dipercaya jika dia begitu. Makan malam berlangsung sekitar 2 jam. Mu Qing membawa King Sui ke sebuah ruangan untuk dia beristirahat. Dia memiliki rumah independennya sendiri di klan Mu dan ada beberapa bangunan di sana. King Sui tidak melihat Dong Yan dan Sun Yan. Dia menduga bahwa mereka seharusnya masih minum. Saat dia mengikuti Mu Qing ke rumahnya, King Sui sebenarnya sedang memikirkan beberapa hal. Misalnya, ketika mereka mengangkat masalah formasi, Mu Qian mencurigai latar belakangnya. Dia pasti curiga bahwa King Sui adalah seseorang dari Sekte Penjara Langit atau seseorang yang berspesialisasi dalam formasi. Apa yang King Sui tidak tahu adalah bahwa Mu Qian sadar bahwa dia bukan dari Sekte Penjara Langit dan bahwa dia adalah seseorang yang tidak dapat dimaafkan oleh Sekte Penjara Langit. Itu karena Mu Qian mengetahui fakta bahwa King Sui telah bergabung dengan Mu Qing untuk membunuh penghancur bunga dari Sekte Penjara Langit. Mu Qian telah mengetahui fakta ini lebih awal dari saudara kelima itu. Dia tidak takut pada klan Yin, tapi dia takut pada Sekte Penjara Langit. Sekte Penjara Langit tidak bersahabat dengan banyak sekte dan faksi di kota, tetapi faksi lain tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara beberapa sekte kuat dari daerah ini bisa melawan Sekte Penjara Langit, mereka tidak akan membasmi mereka hanya karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika mereka bertarung habis-habisan, terlepas dari apakah hasilnya adalah kemenangan atau kekalahan, mereka masih akan menderita kerugian besar. AST-902 sentuhan tak sengaja, eksperimen King Sui dengan formasi. King Sui dan Mu Qing berjalan menuju rumahnya. Meskipun Mu Qing tampak linglung,
dia sesekali mencuri pandang ke King Sui. Apakah kamu khawatir tentang klan Yin? King Sui bertanya sambil tersenyum. Mu Qing menghela nafas dan berkata, King Sui, kita punya masalah. King Sui tersenyum, dia benar-benar tidak merasa bermasalah sama sekali. Dia dengan lembut bertanya, apa masalahnya? Apakah klan Yin sekuat itu? Petik 2. Bukan klan Yin yang aku khawatirkan. Kekhawatiran saya adalah apakah Sekte Penjara Langit akan ditambahkan ke dalam campuran. Hati Mu Qing berantakan. Dia tidak bisa mengatakannya dengan keras, tetapi dia khawatir King Sui akan terbunuh saat dia pergi. Karena itu, dia ingin memberitahu dia segala sesuatu yang penting untuk memberinya waktu untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Meskipun King Sui juga memikirkan Sekte Penjara Langit, melihat keraguan dari Mu Qing sudah cukup untuk membuatnya tahu apa yang dia pikirkan. Ketika dia pertama kali mempelajari formasi, dia sudah tahu bahwa manusia memiliki darah dan daging. King Sui secara internal berterima kasih atas simpati yang dia terima saat itu. Jika bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatannya, dia akan memastikan bahwa dia meninggalkan tempat berbahaya ini tanpa cedera. King Sui memikirkan hal ini sambil berjalan, senyum keluar dari wajahnya. Jika Anda memberi saya 1 kaki rasa hormat, saya akan mengembalikannya kepada Anda 10 kali lipat. Dia tidak akan pernah mengubah prinsipnya dan dengan tulus akan membantu mereka yang telah membantunya sebelumnya. King Sui, saya tidak yakin bagaimana Anda melarikan diri dari binatang buas di Sky Penetrating Mountains, tetapi apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari benua surgawi kemenangan timur? Mu Qing menyadari bahwa dia hampir mencapai istananya dan berhenti untuk bertanya pada King Sui. Segala sesuatu tentang kejadian ini adalah kesalahan. Itu hanya kebetulan bahwa King Sui, Mu Qing dan yang lainnya telah memasuki pegunungan penembus langit bersama-sama tetapi karena kebetulan inilah Mu Qing telah diselamatkan dari tangan penghancur bunga. Namun, ini menciptakan kebencian dengan Sekte Penjara Langit. Selain itu, insiden dengan klan Yin adalah sumbu lain yang menyala. Dia sangat menyadari bahwa sekring ini pendek, dan siap meledak kapan saja. Daerah kota Jun dan ibu kota benua adalah rumah bagi banyak kelompok yang membawa pengaruh besar. Kelompok-kelompok ini termasuk Sekte Penjara Langit, Sekte Tinju Tyrant, Sekte Pedang Dewa, Klan Mu, Klan Yin dan banyak lagi, meskipun semua kekuatan berpengaruh ini berkerumun di sekitar kota Jun dan wilayah ibu kota benua, tidak ada banyak konflik atau perselisihan, jadi interaksi mereka terbatas. Meskipun Klan Mu lebih terkenal di daerah di mana Klan Mu dan Klan Yin tinggal, Klan Yin sama sekali tidak lemah. Selain itu, karena kedua klan tinggal di wilayah yang sama, kadang-kadang tidak dapat dihindari bahwa mereka harus bekerja sama satu sama lain, yang menyebabkan konflik kepentingan ketika distribusi barang tampak tidak merata di kedua sisi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Qing, King Sui ragu-ragu, apakah mereka tahu? Yang dimaksud King Sui adalah insiden di mana mereka membunuh penghancur bunga. Jika mereka ditemukan maka tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada dinding yang kedap udara. Pada saat kami melewatkan satu, berita tentang ini baru menyebar baru-baru ini dan Sekte Penjara Langit mencoba untuk mengutuk kami sekarang. Mu Qing memandang King Sui, kali ini semuanya dengan wajah tenang. Jika sudah ditemukan maka biarlah, itu bukan masalah besar. Jika mereka datang, kami akan menebangnya. Mari kita lihat apakah mereka masih ingin menghukum kita. Apakah mereka pikir kita ini anak kecil? King Sui bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Namun, situasinya sangat jelas. Mu Qing menatap King Sui dengan terkejut. Dia tahu bahwa pria ini tidak pernah berbohong, dia juga bukan tipe orang yang suka pamer. Jika musuh tidak memaksakan tangannya, dia tidak akan mengekspos kekuatan aslinya. King Sui, aku serius di sini. Sekte Penjara Langit sangat kuat. Mu Qing melirik King Sui. Dia telah mengeluarkan suaranya sedikit tidak senang. King Sui menggosok hidungnya sedikit dan menyeringai. Baiklah, jangan khawatir, tidak akan ada insiden. Bagaimana latihan dengan positioning dan footwork? Sudah berantakan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, jadi kemajuannya belum bagus. Mu Qing merasa sakit kepala hanya dengan memikirkannya. King Sui berhenti, lalu tiba-tiba menutup celah di antara mereka menggunakan One Origin Steps. Meskipun gerak kakinya terlihat rumit, itu dieksekusi dengan elegan seolah-olah dia sedang melayang. King Sui menggunakan One Origin Steps dengan sengaja. Jika lawan juga mengetahui satu langkah asal, maka mereka akan menghindar seperti refleks terkondisi. Mu Qing dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba King Sui. Pikirannya juga sedikit bingung, tetapi dia mengelak secara naluriah. Yang mengejutkannya, dia benar-benar pindah dengan teknik gerakan aneh yang dia pelajari baru-baru ini. Dari tindakan tunggal ini,
dia mengerti apa yang coba dilakukan King Sui dan mulai menghindar dengan serius. Kemajuan dalam pertempuran nyata lebih cepat dan Mu King sangat menyadari fakta ini. King Sui mencoba bergerak dari sudut yang berbeda, tetapi serangannya hanyalah tipuan. Tujuan gerakannya bukan untuk mengenai sasarannya, melainkan untuk memberikan tekanan. Saat ini, King Sui dapat dengan bebas melakukan cast dari berbagai sudut untuk memaksa Mu King bergerak. King Sui mendekat dengan tekanan yang semakin besar untuk mengembangkan potensi Mu King. Kecepatan gerak kaki, sudut, dan presisinya terus meningkat saat dia mengamati pertumbuhan keterampilan Mu King. Dibandingkan sebelumnya, dia menggunakan One Origin Steps dengan lebih lancar. Pada titik ini, King Sui mulai menggunakan langkah dualitas, yang juga bisa disebut langkah Yin Yang. Nine Palace Steps memiliki 9 alam seperti tangga yang naik selangkah demi selangkah. Semakin tinggi yang dicapai di tangga, semakin kuat jadinya dan semakin jauh yang bisa dilihat. Setiap ranah adalah dasar untuk ranah berikutnya. Mu King hampir tidak mahir dalam langkah ganda. Dengan tekanan terus-menerus dari King Sui, gerak kaki Mu King menjadi kacau balau. Tujuan King Sui adalah untuk menempatkan Mu King dalam posisi yang sulit tanpa sepenuhnya mengecilkan hatinya. Karena itu, King Sui akan meninggalkan sedikit ruang bagi Mu King untuk bermanuver setiap saat. Ini untuk membantunya beradaptasi sepenuhnya dengan situasi. Metode latihan ini memaksanya untuk menghindar sambil mengebornya dengan serangan, efeknya langsung tetapi pendekatan ini tidak dapat digunakan terus-menerus. Terus-menerus menggunakan metode ini akan memperlambat level ranahnya. Meskipun demikian, metode ini akan memungkinkannya untuk lebih mengasah keterampilannya, sampai pada titik di mana dia akan dapat melakukan langkah-langkah seolah-olah itu adalah kebiasaan. Karena itu, jika diperlukan, mereka dapat meminta para tetua klannya untuk mengebornya nanti. Hampir 2 jam telah berlalu sejak mereka memulai latihan. Ini adalah pintu ke rumah Mu King. Persis seperti itu, interaksi gerak kaki mereka telah membawa mereka ke Taman Mu King. Tamannya sama sekali tidak kecil, panjangnya beberapa ratus meter dengan 3 paviliun, 1 bangunan, 1 punjung, koridor bulan sabit, kolam, jembatan. Mu King bisa merasakan penggunaan langkah dualitasnya meningkat saat latihan berlangsung. Dia juga merasa bahwa kemampuan tempurnya yang sebenarnya telah meningkat sedikit. Namun, saat dia memikirkan ini, dia secara tidak sengaja kehilangan ketenangannya selama sepersekian detik. Saat itulah serangan King Sui mencapai sasarannya. Jika dia sudah berbelok ke samping, maka serangan King Sui akan meleset. Meskipun Mu King telah berbalik, dia 1 langkah terlalu lambat. King Sui tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan fokusnya. Selain itu, dia tidak menggunakan banyak kekuatan dengan setiap serangan, jadi dia tahu dia tidak akan menyebabkan cedera bahkan jika dia memukulnya. Dengan demikian, tangannya bergerak ke arah dada lembut tubuh miring Mu King. Meskipun bagian dari kesalahan dapat ditempatkan pada seberapa tebal bagian tubuhnya itu. Pada saat ini, keduanya membeku. Mu King memerah karena malu dan langsung memelototi King Sui dengan kepahitan yang tersembunyi dan mundur 2 langkah cepat. Pada saat yang sama, King Sui bisa merasakan kelembutan dan elastisitas yang luar biasa yang mewakili kelembutan menawan yang keluar dari tubuh Mu King. Maaf, King Sui berkata setelah sedikit ragu. Aku kehilangan fokusku, itu bukan salahmu, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Mu King mencoba menenangkan dirinya, hampir mengatakannya seolah-olah itu adalah perhatiannya yang paling sedikit. Bangunan merah muda adalah tempat tinggal Mu King, tingginya setengah dari bangunan lainnya. Bangunan lainnya berwarna abu-abu pucat dengan warna yang mencerminkan suasana alam. Bagian dalam gedung itu luas. King Sui memilih kamar langsung di lantai pertama. Bagian tengah lantai pertama memiliki ruang tamu, dengan beberapa kamar tidur dan dapur yang mengelilinginya. Lantai kedua dan ketiga harus memiliki denah lantai yang serupa. Ini adalah norma di benua surgawi kemenangan timur. Tidak seperti bangunan di benua tengah dan benua Greencloth, lantai pertama hanya terdiri dari ruang tamu dengan dapur di sampingnya. Lantai 2 dan 3 sebagian besar adalah kamar tidur. Paling-paling, akan ada area publik yang sangat kecil yang bisa digunakan bersama. Mu King tidak memasuki ruangan dengan King Sui, tetapi berkata sambil tersenyum, ada tempat tidur dan selimut di dalam lemari di kamar, yang semuanya baru. Oke terima kasih, kata King Sui. Kamu pasti lelah, kamu harus istirahat. Sampai jumpa besok, Mu King berkata sambil tersenyum. King Sui mengantar Mu King ke pintu dan melihat sosok anggunnya menghilang dari pandangan sebelum kembali ke kamarnya. Suasana hati King Sui berantakan, tetapi yang tidak dia sadari adalah bahwa keadaan pikiran orang lain bahkan lebih tidak teratur. Mu King. Begitu dia meninggalkan gedung tempat King Sui tinggal, dia langsung menuju gedungnya sendiri.
Sejak dia berada di gedung tempat King Sui berada sampai beberapa langkah pertamanya ke gedungnya sendiri, dia telah bertahan. Mu Qing menghela napas saat detak jantungnya mulai meningkat dan wajahnya memerah hingga merah. Wajahnya terasa panas. Mu Qing dengan cepat masuk ke kamarnya dan menutup pintu di belakangnya, seolah-olah dia takut seseorang akan melihatnya. Sayang sekali tidak ada yang bisa melihat pesonanya yang menakjubkan saat ini. King Sui berada di dalam alam valet jade immortal. Dia memegang beberapa kerikil yang seukuran batu bulat di tangannya. Dia melihat ke arah area sekitar 80 meter ke barat laut dan mulai melemparkan batu ke arah itu. Kali ini tanah telah mengumpulkan selusin batu. King Sui sedang bereksperimen dengan formasi. Ini adalah percobaan pertamanya dalam mengatur formasi, terutama ketika itu adalah formasi 9 istana 8 trigram. Formasi ini adalah yang paling kuat yang bisa dilemparkan King Sui terutama karena hanya satu orang yang diperlukan untuk menggunakan formasi ini. Dengan demikian, King Sui mengesampingkan formasi menit dualitas untuk saat ini. Jika formasi 9 istana 8 trigram tidak berhasil, maka dia akan pindah ke formasi menit dualitas. Sebagai perbandingan, formasi menit dualitas seperti versi yang lebih kecil dan disederhanakan dari formasi 9 istana 8 trigram. Oleh karena itu, King Sui memilih untuk berlatih mengatur formasi 9 istana 8 trigram daripada formasi menit dualitas. Selain itu, 9 langkah istana King Sui beresonansi sempurna dengan efek formasi 9 istana 8 trigram. Ini juga alasan mengapa King Sui ingin berlatih formasi 9 istana 8 trigram. Meskipun King Sui tidak berlatih formasi menit dualitas sekarang, dia tahu bahwa dia harus mengerti bagaimana menggunakannya nanti. Bahkan jika dia tidak menggunakannya sekarang, orang lain akan ingin mempelajarinya, seperti orang-orang dari klan King atau bahkan seseorang seperti Mu Qing. Setidaknya dia harus mengajarinya sesuatu. Dalam kasus 9 langkah istana, dia ingin melihat ranah apa yang bisa dia capai. Untuk formasi Duality Minutes, itu adalah formasi yang digunakan untuk menjebak musuh dan membantu pengguna dalam membunuh mereka. Selain itu, dia juga bisa mengajarinya formasi kecil 5 elemen. Ini seharusnya cukup untuk saat ini. Jika dia bisa berlatih 9 langkah istana dan 2 formasi dengan cermat, dia seharusnya bisa melanjutkan tanpa banyak kesulitan. King Sui terus melempar kerikil sambil menggelengkan kepalanya. Setidaknya sisi air mancur tidak kekurangan kerikil. Kecepatan lempar kerikilnya lambat. Kadang-kadang dia bahkan akan kembali dan mengambil beberapa kerikil yang telah dia lempar. King Sui juga menggambar diagram 9 istana dan di tengah dia menggambar diagram 8 trigram. Formasi 8 trigram didasarkan pada gagasan 8 gerbang dalam penyembuhan, kehidupan, rasa sakit, batas, pandangan, kematian, keajaiban, dan pembukaan. Formasi 8 trigram sudah menjadi teknik yang kuat dengan sendirinya dan sekarang dicakup oleh kekuatan Istana 9. Kesulitan untuk menguasai formasi ini bukan hanya 1 tambah 1, jadi kekuatannya juga tidak hanya tambahan. Ketika King Sui memegang kerikil terakhir di tangannya, dia agak ragu-ragu, namun dia juga bersemangat. Menempatkan kerikil terakhir ini sebagai mata formasi akan memberitahu dia apakah pengaturannya berhasil atau tidak. AST 903 Formasi Minutet Dualitas, kedatangan Sekte Penjara Langit. King Sui memegang kerikil terakhir dan enggan melemparkannya. Kerikil terakhir ini seperti setara dengan mata seseorang, posisinya sangat penting untuk keberhasilan formasi. Jika King Sui meleset sedikit pun, kekuatan formasi akan sangat berkurang. King Sui menatap kombinasi formasi 9 istana dan 8 trigram dan dengan ragu-ragu melemparkan kerikil di tangannya ke dalamnya. Tidak ada reaksi. King Sui sedang menunggu sesuatu terjadi dengan formasi, tetapi tidak ada perubahan meskipun dia berada di dalam formasi. Gagal. King Sui sedikit kecewa. Meskipun ini adalah upaya pertamanya, itu tetap merupakan proses yang memakan waktu, terutama jika Anda memperhitungkan waktu yang dia habiskan untuk meneliti. King Sui merasa bahwa formasinya seharusnya tidak gagal. Namun, dari penampilannya, itu memang sebuah kegagalan. Formasi itu misterius. Itu seperti meminjam kekuatan surgawi dari surga dan bumi. King Sui merasa ini mirip dengan salah satu alam penguasaan teknik, Providence. Berhenti sejenak dan mempelajari formasi, King Sui mengkonfirmasi bahwa percobaan pertama ini gagal. Namun, dia tidak patah semangat. King Sui mengambil kerikil dari tanah dan duduk. Dia mempelajari formasi 9 istana 8 trigram, menempatkan lebih banyak perhatian pada poin-poin penting dari formasi. Saat melakukannya, dia juga berlatih 9 langkah istananya beberapa kali. Kemudian dia mulai melemparkan kerikil lagi. Setidaknya, King Sui merasa dia mengerti apa yang menyebabkan kegagalan tadi. Setiap kali dia melemparkan kerikil ke posisinya,
dia merasa bahwa kerikil itu ditempatkan dengan benar, tetapi tetap tidak ada efeknya. Ketika datang ke orientasi 9 istana dan orientasi 8 trigram, King Sui merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun, dia masih tidak bisa menentukan alasan pasti mengapa tidak ada reaksi yang terjadi. Ini berlangsung selama beberapa hari sebelum King Sui akhirnya menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat menggunakan formasi 9 istana 8 trigram, dia juga tidak dapat memahami alasannya. Setelah pikirannya tenang, King Sui menghabiskan 3 hari bereksperimen dengan formasi menit dualitas sebagai gantinya. Sekarang setelah pemikiran sebelumnya menjadi kenyataan, dia harus berlatih formasi menit dualitas terlebih dahulu sebelum mencoba formasi 9 istana 8 trigram lagi. Formasi duality minutes adalah formasi yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan formasi 9 istana 8 trigram. King Sui menghabiskan sedikit waktu untuk mempelajarinya sebelum mulai mengatur formasi. Begitu dia mulai, King Sui hanya bisa tersenyum. Dibandingkan dengan prosedur untuk formasi 9 istana 8 trigram, pengaturan formasi menit dualitas adalah berjalan-jalan di taman. Tampaknya memang benar bahwa semua formasi terikat dalam satu atau lain cara dengan formasi 9 istana 8 trigram. Bahkan tanpa menyebutkan yang lebih sederhana daripada formasi 9 istana 8 trigram, semua yang lebih kompleks membutuhkan 9 istana 8 trigram sebagai dasarnya. Meskipun orientasi mereka tidak akan terlalu sulit, mungkin ada beberapa persyaratan khusus untuk membuat formasi bekerja. Beberapa saat kemudian, King Sui memegang kerikil terakhir yang tersisa. Kegagalannya yang terus-menerus telah membuatnya sedikit terganggu. Jika formasi menit dualitas gagal lagi, maka dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Menempatkan kerikil di mata formasi yang setengah meter dari kakinya, jantung King Sui mulai berdetak cepat hampir seketika. Saat kerikil jatuh ke tempatnya, semburan ki spiritual yang agung naik dari tanah. Ki spiritual kemudian berubah menjadi badai mengamuk. Semua batu dan pasir terhempas, termasuk bongkahan batu seukuran bangunan paviliun kecil. Tidak hanya hal-hal yang sulit dikenali dengan mata telanjang, tetapi kepekaan indera spiritualnya juga telah berkurang. Kemampuannya juga mengalami debuff. Formasi menit dualitas telah membuka 6 gerbang kehidupan, kematian, gelap, terang, perubahan, dan kehancuran. Langkah dualitas. Begitu King Sui mulai melemparkan langkah dualitas, mengingat keakrabannya dengan formasi menit dualitas, suasana segera mendingin ketika dia melangkah keluar. Seketika, lingkungan sekitar menjadi tenang, seperti jurang terpencil. Namun, tepat di luar area terdekat, badai debu muncul seperti medan perang yang berkecamuk tetapi masih sunyi. Begitu mereka melangkah ke dalam formasi, korban akan tenggelam dalam bahaya dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Selanjutnya, beberapa daerah merajalela dengan racun dan api yang mengamuk yang dapat menyebabkan kerusakan luar biasa. Ini sudah sangat mematikan dan jika korban tidak bisa melarikan diri dari formasi, maka mereka akan terjebak sampai mati. Lebih penting lagi, King Sui juga bisa menyergap mereka kapan saja. Tidak heran seorang spesialis formasi bisa menangkis begitu banyak orang sendirian. Formasi menit dualitas sudah begitu kuat, ini membuat King Sui mendambakan kekuatan formasi 9 istana 8 trigram. Sementara itu, King Sui terus bereksperimen dengan formasi 9 istana 8 trigram tetapi tidak berpengaruh. Dengan demikian, King Sui memutuskan untuk mencurahkan sisa waktunya untuk fokus pada formasi menit dualitas. Sama seperti itu, 2 bulan berlalu. Di sela-sela itu, King Sui menghabiskan beberapa waktu untuk berlatih 9 langkah istana dan teknik penguatan kuno. Dalam beberapa hari terakhir, teknik penguatan kuno memiliki 2 terobosan siklus. Namun, peningkatan kekuatan tidak terasa sangat menyegarkan. Bagaimanapun, perbedaan terobosan tidak banyak, terutama jika dibandingkan dengan setiap terobosan siklus ke-9 yang meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Panjang hari normal setara dengan 100 hari di alam Valet Jade Immortal. Waktu yang dia habiskan setara dengan 70 hari di alam, waktu yang tersisa sekitar 1 bulan. Selama waktu ini, King Sui membuat persiapan untuk bahan pemurnian yang digunakan dalam formasi. Kerikil tidak membawa banyak kekuatan, dan permata terlalu berharga dan boros. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk menggunakan kulit binatang dan tulang binatang sebagai bendera formasi. Kulit binatang dan tulang binatang yang dikumpulkan dari Real Valet Jade Immortal berkualitas tinggi. King Sui belajar sedikit tentang cara membuat bendera formasi. Anehnya, kulit binatang dan tulang binatang membutuhkan pendinginan individu, yang mirip dengan metode pendinginan yang digunakan dalam kerajinan jimat. Kali ini, relatif mudah untuk membuat bendera formasi. Menurut metode pembuatannya,
King Sui menemukan bahwa ki spiritual di dalamnya cukup, dan dengan demikian dia sangat puas. Dengan sedikit ki spiritual, bendera segitiga kecil yang dibuat akan setinggi 1 kaki. Kerajinan tidak melelahkan dalam hal bahan, tetapi membutuhkan 10 hari atau lebih untuk membuat kira-kira 10.000 bendera kecil. Melihat bendera kecil, King Sui memikirkan mata formasi. Node formasi itu masih membutuhkan bendera formasi, tetapi bendera utama harus dibuat dari bahan dengan kualitas yang lebih tinggi. Keesokan harinya, King Sui bangun dari tempat tidur tepat waktu. Langit hampir tidak terang dan karena ini musim dingin, masih ada waktu sebelum fajar. King Sui berjalan di luar gedung pavilion untuk melakukan pelatihan paginya. Kecuali ada keadaan darurat, tidak ada yang bisa mengganggu rutinitas latihan paginya. Sarapan dengan barang-barang yang tampak indah dikirim oleh seorang pelayan dari klan Mu. King Sui baru saja selesai makan ketika Mu King tiba di pintunya. Setelah melihat bahwa King Sui memperhatikannya, dia berjalan ke kamar. Penuh. Mu King melihat apa yang tersisa di atas meja dan berkata, "Ya bagaimana denganmu?" King Sui berkata sambil tersenyum. Ketika tatapan mereka bertemu, Mu King merasa sedikit tidak nyaman dan menghindari menatap King Sui secara langsung. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Ketika Mu King menjawab, sesuatu membuat keributan keras dan berisik di halaman depan. Keduanya saling bertukar pandang. King Sui tampak tenang, tetapi Mu King memiliki ekspresi yang tidak wajar. "Ayo kita lihat apa yang terjadi." King Sui berkata sambil tersenyum. Melihat ketenangan King Sui, Mu King tampak tenang juga. Memikirkan kembali sedikit, King Sui tidak pernah tampak ketakutan. Ini memberinya kepastian karena sepertinya King Sui telah menangani banyak hal sebelumnya. Keduanya berjalan berdampingan menuju halaman depan. King Sui menyebarkan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling. Dia sudah siap untuk apa yang akan datang. Semakin cepat dia mengurusnya, semakin cepat dia bisa pergi. Serahkan Mu King dan bocah itu, atau yang lain. King Sui dan Mu King bahkan belum mencapai halaman depan sebelum mereka dengan jelas mendengar suara sombong. "Penjara langit tua kelima, ini adalah wilayah Mu klan kami, kesombonganmu tidak akan ditoleransi. Kami belum pergi untuk berdebat dengan Anda, namun Anda datang untuk mengganggu kami. Apakah Sekte Penjara Langit tidak memiliki moralitas dan perilaku yang pantas?" Mu Qian berkata dengan marah tetapi menahan diri. "Orang-orang dari Sekte Penjara Langit ada di sini." King Sui berkata dengan lembut. Tubuh Mu King bergetar, jika mereka tidak meninggalkan jejak, ini tidak akan terjadi. Namun, sekarang setelah informasi itu bocor, Sekte Penjara Langit berusaha mempertahankan muka dalam masalah ini. Klan Mu, Klan Yin, dan klan aristokrat Dongfang jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Sekte Penjara Langit, klan Pedang Gadli, dan Silken Web Ridge. Kekuatan Sekte Penjara Langit hanya bisa ditandingi oleh klan Pedang Surgawi. Sekte Penjara Langit sombong dan tidak mematuhi aturan apapun atau mematuhi etika, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah ini. Sekarang, King Sui dan Mu King telah tiba di halaman depan. Formasi. Lagi-lagi dengan formasi. Setelah dia berlatih dengan cermat siang dan malam dengan formasi di alam Valet Jade Immortal, dia tidak bersemangat untuk melihat formasi lagi. Namun, Mu Clan bereaksi seolah-olah musuh yang sombong baru saja tiba. Tubuh Mu Qian gemetar tak terkendali. Dia tidak sendirian, bahkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Ini adalah formasi destroyer yang terkenal dari Sekte Penjara Langit. Sekarang, beberapa orang tua berjalan dari kejauhan. "Apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa memindahkan klanmu, Penjara Langit Tua Kelima?" Suara menderu marah mencapai mereka sebelum pemilik suara tiba. Segera setelah itu, 4 tetua dengan pakaian biasa tiba. Rambut dan alis mereka seputih salju. Seolah-olah mereka hanya berjalan-jalan di taman, mereka memancarkan otoritas alami. Kakek, paman ketiga, ayah dan paman keempat. Mu Qian membungkuk ke arah sesepuh dan yang lainnya mengikuti. "Mu Old Fart, aku di sini bukan untuk memperburuk keadaan. Serahkan saja Mu King dan bocah itu dan kami akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang akan diberikan oleh Sekte Penjara Langit sebagai jalan keluar, kami tidak akan mempersulit kalian." Penjara Langit Tua Kelima berteriak pada tetua yang berdiri di tengah. "Haha, kamu datang ke domain Mu Clan saya untuk mengambil anggota Mu Clan. Bahkan jika Anda adalah Sekte Penjara Langit, mengapa saya harus menyerah? Jika saya hidup dan berdiri, kami bahkan tidak takut dengan perjuangan hidup dan mati. Anda dapat bermimpi tentang mengambil seseorang dari klan Mu kami." Orang tua itu berbicara dengan energi yang membawa otoritas yang tak tergoyahkan. Sky Prison Old Thief adalah pria tua yang halus, harmonis, dan tampak kurus.
Matanya tampak kejam. Meskipun dia tidak terlalu besar, suaranya bisa membawa volume yang besar. Dia melihat tetua Muklan dan berbicara, Mu Old Fart, Mu King adalah anggota klanmu jadi aku akan membuat pengecualian. Serahkan anak itu dan kita akan menganggap semuanya seimbang. King Sui dan Mu King baru saja tiba di halaman depan. King Sui hendak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu dan tetap diam. Dia hanya berjalan di samping Mu King menuju ke arah klanmu lainnya. Bocah itu telah muncul. Mu King juga. Salah satu anggota yang lebih tua di samping penjara langit tua kelima berteriak, sementara yang lain melihat ke arah King Sui. Sesepuh Muklan juga melihat ke arah King Sui dan Mu King. Penjara langit tua kelima, kamu meremehkan kami dengan provokasimu dan sekarang kamu berani berencana untuk meletakkan tangan kotormu pada anggota klanmu. Anda telah masuk tanpa izin ke wilayah Muklan kami berdasarkan pernyataan sepihak. Apakah Anda membawa kami untuk beberapa goreng kecil? Tetua berkata sambil melotot tajam ke Sky Prison Old Fifth. Mu Old Fart, Mu klanmu mungkin merupakan klan besar di sekitar sini, tetapi kita semua di sini sadar bahwa sekte penjara langit kami dapat menghancurkan klanmu dengan mudah. Kami di sini bukan untuk meningkatkan hal-hal, serahkan saja bocah itu. Penjara langit kelima tua menunjuk King Sui sambil menggertakkan giginya. AST 904 kekuatan King Sui, menggunakan formasi untuk mengekang musuh. King Sui tidak merasakan apa-apa saat dia melihat kelima tua penjara langit, yang menunjuk ke arahnya. Dia tidak menunjukkan indikasi apapun saat dia menunggu keputusan Muklan. Mu King cerdas, tetapi pada saat ini, dia mungkin tidak bisa menebak niat King Sui. Dia tidak percaya bahwa King Sui adalah seseorang yang bisa melawan sekte penjara langit dan dengan demikian tentu saja tidak akan menebak pikirannya. Mu Fengyang telah mengendalikan cabang Mu Clan ini selama 300 tahun, dan keturunannya telah bekerja keras untuk membuktikan diri. Saat ini, cabangnya telah menjadi andalan Mu Clan. Namun, mereka menghadapi sekte penjara langit, sekte besar yang warisannya jauh lebih lama dan kemampuannya lebih kuat daripada klanmu. Sekarang, sekte penjara langit telah datang ke pintu mereka. Namun, dia tahu bahwa jika dia menyerahkan pemuda itu, semuanya akan berakhir. Meskipun klanmu sama sekali tidak sebanding dengan sekte penjara langit masih tidak akan berani melakukan apapun pada klanmu, setidaknya untuk beberapa dekade lagi. Kakek Mu Fengyang masih ada, tapi dia berada di tahun-tahun terakhirnya. Paling-paling, dia hanya akan hidup 50 tahun lagi. Meskipun lelaki tua itu tidak lagi melibatkan dirinya dengan apa yang terjadi di dunia luar, jika keturunannya terancam punah, dia pasti akan memulai perang. Tentu saja, ada orang-orang di sekte penjara langit yang bisa melawan orang tua ini. Sebaliknya, jika seorang ahli yang kuat seperti dia mengamuk, bahkan sekte penjara langit akan menderita kerusakan besar. Selain itu, mereka tidak pernah berpikir untuk benar-benar membasmi klanmu. Namun, dengan rumor menyebar seperti api, mereka berjuang untuk mendapatkan kembali reputasi mereka. Mu Fengyang benar-benar merasa bingung. Bagaimanapun, pihak lain telah mengambil langkah mundur dan memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh terhadap Mu Clan. Namun, tidak ada cara bagi mereka untuk melepaskan pemuda itu. Mu Fengyang sangat jelas bahwa alasan sekte penjara langit ada di sini hari ini hanya untuk berurusan dengan King Sui. Reputasi mereka bisa diselamatkan jika mereka berurusan dengannya. Namun jika mereka menyerahkannya, reputasi Mu Clan akan hilang. Kelima tua penjara langit, dia adalah teman klanmu kita. Anda bisa melupakan membawanya pergi hari ini. Petik 2. Mereka sangat jelas bahwa King Sui telah menyelamatkan Mu King dan yang lainnya. Apalagi, berita sudah menyebar. Jika mereka membiarkan sekte penjara langit mengambil King Sui, reputasi klanmu akan benar-benar hancur. Karena itu, Mu Fengyang tidak punya pilihan lain. Meski begitu, dalam situasi hidup dan mati seperti itu untuk klan mereka, dia telah mempertimbangkan untuk menyerahkan King Sui. Itu karena dibandingkan dengan kelangsungan hidup klan mereka, yang lainnya tidak penting. Selanjutnya, apa yang telah tersebar hanyalah rumor. Rumor secara bertahap akan hilang seiring berjalannya waktu. Hari ini, bahkan jika kita bertarung sampai mati, kalian bisa melupakan membawanya pergi. Mu Qian memandang King Sui dan Mu King. Melihat tatapan khawatir putrinya, dia semakin yakin dengan keputusannya. Selain itu, dia melihat bahwa King Sui tampaknya tidak takut dan itu membuatnya bingung. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini sama sekali. Sekarang, dia menyadari bahwa King Sui menjadi semakin tidak bisa dipahami. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa membawanya pergi dengan paksa, kata kelima tua penjara langit, tidak peduli. Saat ini, King Sui telah menjadi pusat perhatian. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga.
Senior, King Sui memanggil Mu Qian, yang baru saja akan berbicara. Mu Qian memandang King Sui, bingung. Terima kasih. Karena ini adalah sesuatu yang telah saya lakukan dan menyebabkan mereka mencari saya, biarkan saya yang mengurusnya. King Sui berkata dengan tenang, nadanya seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak penting. King Sui, jangan. Ketika Mu Qing mendengar kata-kata King Sui, dia dengan cemas meraih lengan bajunya. Banyak orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Memikirkan bahwa kecantikan pertama kota itu, Nona Mu, juga memiliki sisi ini padanya. Sekarang, hampir semua orang sudah merasa bahwa Nona Mu menyukai pemuda ini, tetapi tingkat kegilaannya masih jelas mengejutkan mereka. Percaya padaku, King Sui dengan lembut menarik tangan Mu Qing. King Sui, aku akan melindungimu dengan namaku di telepon sampai aku mati. Mu Qian berkata, setelah melirik putrinya. Paman, aku sangat menyadari niat baikmu. Biarkan aku menangani ini. Jika saya tidak bisa mengatasinya, maka kalian bisa masuk. Akankah ini berhasil? King Sui tersenyum dan berkata, karena ini adalah keputusan klanmu, King Sui tidak bisa bersembunyi begitu saja di belakang mereka. Dong Yan dan Sun Yan berdiri di samping King Sui. Jelas bahwa mereka akan berdiri di samping King Sui. King Sui tahu bahwa keduanya benar-benar orang yang bisa dia anggap saudaranya. Tuan tua, terima kasih. King Sui menatap Mu Fengyang dan berkata, membungkuk, sebelum menuju ke depan di tengah tatapan heran Mu Fengyang. Dia berdiri tepat di depan orang-orang dari Sekte Penjara Langit. Jika aku bertemu dengan si idiot itu, si bodoh yang berpikir bahwa membentuk benda buruk seperti itu membuatnya tangguh, aku akan tetap membunuhnya. King Sui melihat Old Fifth dari penjara langit itu dan berkata, hal yang buruk, formasi mereka digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, penghancur bunga disebut bodoh, dan bahwa dia masih akan membunuhnya jika mereka bertemu lagi. Banyak orang tersedak ketika mereka mendengar kata-kata King Sui. Tidak peduli apa, mereka tidak menyangka King Sui mengatakan ini. Mereka tidak tahu apakah dia sombong atau hanya bodoh. Kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Kamu benar-benar mencari kematian. Kelima tua penjara langit marah oleh kata-kata King Sui saat dia menerkam ke arah King Sui, menamparkan telapak tangannya ke arahnya. Dia jelas tidak peduli tentang King Sui. Dia awalnya hanya ingin membawanya pergi. Membunuh seorang junior seperti dia tidak akan mencerminkan posisinya dengan baik. Selain itu, membunuhnya di sini hanya akan membuat marah klanmu. Namun, pemuda yang tidak tahu apa-apa ini benar-benar membuatnya marah. Seseorang perlu memiliki dukungan untuk menjadi sombong. Tanpa sumber daya apapun, orang yang sombong hanya bisa dikatakan bodoh. Serangan oleh kelima tua penjara langit adalah serangan yang diluncurkan karena marah. Bahkan jika King Sui bisa mengalahkan penghancur bunga, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Old Fifth. Old Fifth dianggap sebagai ahli yang kuat di penjara langit. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia merasa sangat marah karena dipandang rendah oleh anak muda ini. Serangan biasa dan kabut hitam di telapak tangannya, menyebabkan semua orang waspada, terutama Mu Qing, Dong Yan, dan Sun Yan. Mu Qing bahkan menutup matanya, tidak berani melihat situasi ini. Mu Qian tidak berkedip, tapi tubuhnya sedikit bergoyang. Mu Fengyang memandang King Sui. Meskipun dia tidak bergerak, ekspresinya sangat serius. King Sui melihat telapak tangan yang menjulur ke arahnya. Bagi orang lain, serangan telapak tangan ini tampak kuat dan fatal, tetapi bagi King Sui, itu tampak sangat, sangat lambat. Dia dengan santai mengambil langkah maju. 9 langkah istana. Langkah ini sangat mendalam dan misterius, dan hanya sedikit orang yang hadir yang tahu bahwa itu luar biasa. Itu membuat mereka merasa heran dan tidak bisa berkata-kata, seolah-olah mereka hanya bisa merasakan kekaguman yang luar biasa. Setelah mengambil satu langkah ke depan, King Sui langsung meningkatkan kultivasinya ke puncaknya, menyerang dengan telapak tangan kanannya dan menyerang lengan kelima tua penjara langit. Kaca, lengan itu benar-benar dimutilasi dan menghilang. Dengan gerutuan tertahan, kelima tua penjara langit menyemburkan darah segar dan jatuh ke kerumunan di belakangnya sebelum ditangkap oleh beberapa lelaki tua lainnya. Semua orang tercengang dan sebagian besar orang ternganga karena terkejut. Pada saat itu, pikiran mereka benar-benar kosong. Mereka tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Seolah-olah waktu benar-benar terhenti, dan begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. King Sui adalah satu-satunya yang berdiri di sana, tidak merasakan apa-apa. Dia hanya merasa bahwa melawan seseorang seperti ini, dengan kekuatan sekitar 150 bintang, dia hampir bisa membunuhnya secara instan. Selain itu, dia tahu betapa kuatnya 9 langkah istana. 9 langkah istana ditarik hampir sempurna dalam serangan sebelumnya.
Ketika dia melakukan 9 langkah istana, semua yang ada di sekitarnya akan berada di dalam 9 istananya. Dia bahkan bisa memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahannya. Bahkan orang yang berasal dari alam kultivasi yang sama dengan King Sui tidak akan mampu menahan lilin melawannya. Ini adalah seberapa kuat 9 langkah istana itu. Setelah keheningan yang sangat lama, seolah-olah ada ledakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang bisa tahu dari tatapan heran semua orang bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Mereka kemudian melihat ke arah pemuda itu dan orang-orang dari Sekte Penjara Langit. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan mereka tercengang. Dengan mata terpejam, ketika Mu Qing mendengar suara kontak, dia sangat gugup hingga dia mulai gemetar. Namun, yang terjadi setelahnya adalah keheningan. Keheningan itulah yang menyebabkan dia memutuskan untuk membuka matanya, khawatir tentang apa yang akan dia lihat. Ketika dia membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya, dia pikir matanya mempermainkannya. Setelah memverifikasi bahwa itu nyata, dia merasa menyesal bahwa dia telah menutup matanya dan tidak melihat bagaimana King Sui telah memberikan pukulan berat pada penjara tua kelima penjara langit. Dong Yan dan Sun Yan juga linglung. Mereka juga tidak mengharapkan hasil ini. Saat ini, mereka merasa terkejut, sangat gembira, dan agitasi yang tak terlukiskan. Kelima tua penjara langit berdiri, menatap King Sui dengan sangat tidak percaya dan ngeri, kesombongannya yang sebelumnya hilang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ketika beberapa lelaki tua di sekitarnya membantunya menggunakan obat, mereka kadang-kadang melirik pemuda itu dengan ngeri. Setelah melumpuhkan kelima tua penjara langit dalam satu gerakan, bahkan jika dia terlalu ceroboh dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya sebelumnya, untuk dapat menghancurkan lengannya sepenuhnya membutuhkan sejumlah besar kekuatan. Gunakan formasi untuk membunuhnya. Bunuh dia. Tiba-tiba, Old Fifth dari penjara langit berteriak. Wajahnya pucat saat dia menatap King Sui dengan ngeri. Pembentukan. Maksudmu formasi di belakangmu itu. Bisakah sampah itu disebut formasi? King Sui memandang mereka dengan jijik sebelum mengeluarkan bendera kecil. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa formasi yang sebenarnya. King Sui berbicara sambil dengan santai membuang bendera. Lawan mulai bergerak dan mengelilingi King Sui. Namun, King Sui membuang bendera kecil di tangannya perlahan saat dia dengan mudah menghindari serangan mereka. Setelah berlatih menciptakan formasi menit dualitas di alam Valet Jade Immortal beberapa kali, dia mampu membuatnya kembali dengan sangat cepat. Ketika bendera kecil terakhir mendarat, formasi diaktifkan. Ini adalah halaman depan Muklan dan ruangnya sangat luas. Selain itu, formasi menit dualitas yang didirikan King Clan sangat kecil. Lagi pula, tidak banyak lawan dan mereka semua berkumpul. Karena itu, dia bisa dengan cepat menggunakan formasi untuk mengikat lawannya. King Sui kebetulan berdiri di luar formasi, menyebabkan semua orang tercengang. Baru sekarang mereka bisa melihat formasi tersebut, karena dari luar mereka tidak bisa memahami formasi sebelumnya. Sekarang, mereka dapat melihat bahwa orang-orang dari Sekte Penjara Langit berada dalam kekacauan besar, merasa ngeri karena mereka terus-menerus terluka. Meskipun tingkat keparahan lukanya bervariasi, beberapa di antaranya sangat berat hingga 3 orang bahkan meninggal. Dari luar formasi, semua ini terlihat sangat lucu, tetapi sekarang, tidak ada dari mereka yang merasa lucu. Mereka hanya merasa ngeri. Pada saat ini, King Sui tampak sangat aneh bagi semua orang yang hadir, termasuk Dong Yan, Sun Yan, dan Mu Qing. Dia benar-benar berhak untuk mengatakan bahwa formasi yang dibentuk oleh penghancur bunga adalah sesuatu yang buruk. Dengan sekejap, King Sui memasuki formasi, bergerak dengan sangat mudah seperti ikan di air saat dia menggunakan langkah dualitas. Ketika Mu Qing melihat ini, dia sangat terkejut. Saat itulah dia menyadari bahwa King Sui menggunakan formasi menit dualitas yang telah dia ajarkan sebelumnya. TAST 905 Kemampuan Kaisar Bela Diri Kelas 1, Persiapan. Mu Qing tercengang. Dia juga telah mempelajari langkah dualitas ini baru-baru ini, serta formasi menit dualitas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa formasi itu akan memiliki kekuatan membunuh yang begitu hebat. Dan bendera-bendera itu, dia sepertinya pernah memberitahunya tentang itu sebelumnya. Mu Qing dengan serius melihat setiap tindakan King Sui dan memperhatikan posisi yang King Sui telah menempatkan bendera. Dia mungkin satu-satunya yang bisa memahami formasi ini. Sekarang setelah dia menyaksikannya sendiri, dia memiliki perasaan seolah-olah itu terukir ke dalam dirinya. Hanya dalam waktu singkat ini, dia telah belajar terlalu banyak hal. Hatinya bahkan lebih kacau sekarang. Dia ingat saat mereka berpisah di Sky Penetrating Mountains. Nenek telah mengatakan bahwa dia mungkin akan melambung dan mencapai sukses besar segera.
Dia benar-benar melambung untuk sukses besar. Dia merasa sangat bahagia dari lubuk hatinya. Ketenangannya sebelumnya pasti karena dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Dia mungkin memilih untuk tidak membicarakannya karena dia takut dia akan khawatir. Setelah memasuki formasi, King Sui melesat, melukai orang-orang dari Sekte Penjara Langit. Kemanapun dia lewat, orang-orang akan runtuh dalam sekejap. King Sui mengambil kesempatan ini untuk mengambil benderanya. Formasi itu tersebar. King Sui tidak membunuh semua orang itu tetapi mereka praktis lumpuh dan hanya bisa hidup sebagai orang biasa di masa depan. Namun, apakah mereka akan dapat menerima kehidupan seperti ini adalah masalah lain. Semuanya kembali seperti semula. Bagi orang-orang di luar formasi, tidak ada perubahan apapun, dan satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak adanya bendera kecil itu. Namun, bagi orang-orang dari Sekte Penjara Langit, telah terjadi perubahan yang luar biasa. Formasi, memikirkan bahwa pemuda ini juga tahu tentang formasi. Selain itu, tampaknya formasi yang dia tahu bahkan lebih kuat dari formasi Sekte Penjara Langit. Alasan saya tidak membunuh kalian adalah agar Anda dapat membawa kembali pesan ke Sekte Penjara Langit. Formasi tidak terkalahkan. Begitu lawan dapat menemukan trik di balik formasi, itu akan menjadi seperti selembar kertas, patah hanya dengan satu tusukan. Saya tidak tahu apakah Sekte Penjara Langit masih bisa begitu sombong tanpa formasi Anda. King Sui berkata saat dia sekarang melihat kelima tua penjara langit yang menyusut itu. Orang-orang dari Sekte Penjara Langit pergi. Tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa. Orang-orang ini semua lumpuh dan mereka tidak menjadi ancaman bagi mereka. Selain itu, mereka masih harus berurusan dengan para ahli lain dari Sekte Penjara Langit. King Sui tidak berencana untuk memusnahkan mereka. Tidak perlu melakukannya. Orang-orang dari Sekte Penjara Langit pergi dan bahkan mayat mereka yang meninggal dibawa pergi. Orang-orang yang tersisa semuanya sangat bahagia dan beberapa dari mereka bahkan melihat harapan. Mereka melihat harapan untuk klan Mu, dengan Mu King menjadi kuncinya. Ketangguhan Sekte Penjara Langit berasal dari teknik pedang penjara langit, formasi mereka, dan sejenisnya. Tanpa keunggulan ini, kekuatan Sekte Penjara Langit akan melemah berkali-kali lipat. Saat ini, pemuda ini memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Sekte Penjara Langit dari salah satu keuntungan mereka. Jika dia bersedia membantu klanmu, maka klanmu tidak perlu takut pada siapapun di masa depan. Semua orang juga ingin tahu apa bidang kultivasi King Sui. Untuk dapat melumpuhkan kelima tua penjara langit dalam satu gerakan, berapa banyak orang di klanmu yang benar-benar dapat melakukan hal ini? King Sui berbalik. Mu Fengyang dan beberapa orang tua, Mu Qian dan yang lainnya, Dong Yan, Sun Yan, Mu King dan saudara-saudaranya. Mereka semua memandangnya dari kejauhan. Ada senyum puas di wajah Mu Fengyang. Meskipun mereka heran, mereka semua sangat senang, terutama ketika mereka melihat Mu King. Mereka semua memiliki pemikiran mereka sendiri. Mereka telah melihat dengan jelas tindakan antara Mu King dan King Sui sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar alasan Mu Qian mencoba melindungi King Sui adalah karena dia adalah pria yang disukai putrinya. Sekarang, dia menyadari bahwa hanya seorang pemuda seperti ini yang bisa menjadi tandingan putrinya dan bisa membuat putrinya jatuh cinta padanya. Tuan tua, Paman, saya adalah penyebab masalah ini. Saya akan menyelesaikan ini sebelum saya pergi. King Sui tersenyum dan berkata kepada orang-orang dari klanmu. King Sui, apa yang kamu katakan? Meskipun klanmu kita mungkin tidak sekuat itu, selama kita ada, kita tidak bisa membiarkan teman-teman kita menderita ketidakadilan apapun, kata Mu Fengyang dengan serius sambil menatap King Sui. King Sui menatap pria tua ini. Dia harus menjadi pilar utama untuk cabang Mu klan ini, dia adalah kakek Mu King. Dia memiliki kekuatan yang sedikit di atas 300 bintang. Dalam klan seperti ini, seseorang dengan kemampuannya sudah dianggap maksimal, kaisar bela diri awal. King Sui. Mu King memanggil King Sui. King Sui melihat ke arahnya dan memperhatikan bahwa ada kegembiraan di sepasang mata yang khawatir dan indah itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, ayo masuk, ayo masuk. Hari ini adalah hari yang baik. Mu Fengyang berkata dengan gembira. Kelompok itu menuju aula tetapi banyak dari mereka pergi secara otomatis. Banyak dari mereka yang tidak cukup penting untuk hadir di acara seperti ini. Selain itu, ini adalah cabang yang dipimpin Mu Qian. Atau lebih tepatnya, itu adalah cabang utama. Ini adalah cabang Mu Fengyang, tetapi Mu Fengyang memiliki cukup banyak anak. Ayah Mu Qian telah meninggal lebih awal, tetapi Mu Qian telah membuktikan dirinya dengan baik. Meskipun tidak banyak orang di sini sekarang, kemampuan mereka tidak bisa diremehkan.
Saudara-saudaranya juga cukup kuat dan karenanya ini dianggap sebagai cabang utama. Sangat disayangkan bahwa Mu Qing adalah seorang wanita, jika tidak, itu akan menjadi lebih hidup. Hanya ada sedikit lebih dari 10 orang dalam kelompok itu. 4 orang tua, Mu Qian, Mu Qing, King Sui, Dong Yan, Sun Yan, dan kakak laki-laki Mu Qing, Mu Ying. Kekuatan Mu Qian mendekati 100 bintang dan itulah alasan mengapa King Sui memperhatikannya. Setelah mengetahui seberapa kuat Mu Fengyang dan beberapa orang tua di sebelahnya, dia tahu bahwa Mu Ying, dengan kekuatannya sekitar 100 bintang, juga sangat kuat di klan Mu. Alasan mereka berkumpul terutama untuk membahas masalah Sekte Penjara Langit. Tentu saja, mereka juga akan berbicara tentang King Sui. Orang-orang tua ini sangat cerdik dan tidak akan menanyakan pertanyaan apapun kepada King Sui yang sulit untuk dia jawab. Mereka tahu bahwa jika King Sui ingin mengatakan hal-hal tertentu, mereka tidak perlu bertanya. Dengan cara yang sama, jika dia tidak ingin berbagi, dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia diminta. Mungkin karena semua orang sedang dalam suasana hati yang baik sehingga mereka akhirnya mengobrol dengan menyenangkan. Mu Qing telah duduk tepat di sebelah King Sui. Ketika mereka semua mengambil tempat duduk mereka, semua orang memiliki saling pengertian untuk membiarkan King Sui dan Mu Qing duduk bersebelahan. King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Untuk bisa duduk di sebelah wanita cantik dan wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi pada saat itu, King Sui merasa itu sangat aneh. Ketika dia sangat lemah, sangat sulit untuk merayu bahkan seorang wanita lajang. Itu seperti bagaimana dia menghadapi rintangan besar kembali dengan si King Zuang di masa lalu. Klan Situ sendiri merupakan hambatan besar baginya saat itu. Tanpa kekuatan, itu hanyalah keinginan liar baginya untuk bisa tinggal bersamanya sampai mereka menjadi tua. Kekuatan itu bagus. Kultivasi yang kuat tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga memperkuat jiwa dan kepercayaan diri seseorang. Bahkan pesona seseorang akan meningkat juga. Sekarang, King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Ketika dia melihat Mu Qing, perasaannya terhadapnya masih sama. Namun, dia merasa bahwa hubungan mereka lebih ramah sekarang, sangat kontras dengan betapa tidak mungkinnya dia merasa ketika mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia seperti bintang di langit. Karena tidak ada orang luar di sini, King Sui memikirkannya sebelum bertanya pada Mu Fengyang, "Tuan tua, apa yang menentukan apakah Anda seorang kaisar bela diri kelas 1?" Mu Fengyang tertegun untuk beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, "Selama Anda dapat mencapai kekuatan 100 bintang hanya dengan kekuatan fisik dan teknik bela diri Anda dapat dianggap sebagai kaisar bela diri tingkat 1. Setiap kali Anda naik satu tingkat, Anda akan mendapatkan kekuatan 1000 bintang. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kasus untuk 5 kelas pertama. Kaisar bela diri kelas 5 memiliki kekuatan 5000 bintang. Saya tidak tahu tentang nilai setelah itu." Mu Fengyang tersenyum dan berkata, "Untuk 5 kelas pertama di ranah kaisar bela diri, setiap nilai tambahan memberikan perbedaan 1000 bintang. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, nilai tidak lagi berarti apa-apa, kekuatan lebih ditentukan oleh kemampuan seseorang. Nilai hanyalah gelar kosong, kekuatan dalam hal bintang adalah metode yang lebih andal untuk menilai kekuatan seseorang. Kekuatan fisik King Sui berada di 40 bintang dan dengan peningkatan dari Diamond Key dan Diamond Protection, itu akan menjadi 80 bintang. Jika dia menambahkan teknik bela diri lainnya, dia sudah lama melampaui 100 bintang. Ini bahkan sebelum dia mengandalkan item eksternal apapun. Setelah mendengar ini, King Sui punya ide. Dia dan laba-laba iblis berkepala limanya adalah kaisar bela diri tingkat 1, sedangkan Raja Keras Setan berlengan panjang itu mungkin adalah kaisar bela diri tingkat 1 puncak yang memiliki kekuatan sekitar 1000 bintang. Saat ini, dia tidak akan kesulitan mengalahkannya dengan melemahkannya dan dengan 9 langkah istananya. Meskipun pemahamannya tentang ranah kaisar bela diri hanya mencapai sekitar 5000 bintang, dia merasa bahwa banyak hal yang jauh lebih jelas setidaknya untuk saat ini. "Tuan tua, seberapa kuat orang terkuat di Sekte Penjara Langit? Apakah kamu punya ide?" King Sui bertanya pada Mu Fengyang. Dia sangat prihatin tentang ini. Saat ini, dia tidak yakin seberapa kuat para ahli di sekte dan klan di kota ini. Namun, setelah melihat kultivasi Mu Fengyang, dia menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa mereka seharusnya tidak terlalu kuat, terutama karena Sekte Penjara Langit mengandalkan formasi untuk menjadi kuat. Penguasa Sekte Penjara Langit bergantung terutama pada formasi. Namun, para ahli di Sekte Penjara Langit masih cukup kuat. 2 di antaranya memiliki kekuatan sekitar 1000 bintang. Adapun apakah ada ahli tersembunyi lainnya, saya tidak begitu yakin. Namun, saya pikir seharusnya tidak ada. Kalau tidak, mereka tidak akan menyerah pada Mu klan kami.
Mu Fengyang memikirkannya sebelum menjawab. Kekuatan sekitar 1000 bintang, ini adalah level yang bisa diterima King Sui. Formasi yang mereka andalkan seharusnya tidak banyak berguna untuk melawannya. Meskipun dia belum berhasil dalam formasi 9 Istana 8 Trigram, itu sudah cukup baginya untuk mengandalkan formasi 9 Istana 8 Trigram dan formasi menit dualitas. Meskipun demikian, King Sui masih sedikit khawatir tentang formasi lawan. Meskipun semua formasi di dunia didasarkan pada 9 Istana dan 8 Trigram, ada juga banyak misteri di berbagai formasi. Bahkan ada formasi yang sangat ganas dan menggunakan beberapa item iblis. Dengan Sekte Penjara Langit memiliki warisan yang begitu panjang, King Sui tidak percaya bahwa mereka tidak memiliki trik tersembunyi di balik lengan baju mereka. Intinya adalah apakah trik tersembunyi mereka cukup kuat. Ini juga yang dikhawatirkan King Sui. Sebelum Sekte Penjara Langit datang lagi, King Sui perlu mempelajari formasi dan 9 langkah istana dengan baik. Dengan itu, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Selama dia bisa melindungi dirinya sendiri, King Sui memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan formasi mereka. Jika mereka berani menggunakan beberapa formasi yang kuat dan ganas untuk mencoba dan membunuhnya, King Sui tidak akan keberatan membunuh para Foge tua itu. King Sui merasa bahwa dia seharusnya masih bisa membunuh mereka yang memiliki kekuatan sekitar 1000 bintang. Orang macam apa Mu Fengyang itu? Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan King Sui dan dengan demikian dia tersenyum dan berkata, orang-orang dari Sekte Penjara Langit yang datang mungkin lebih kuat dari yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar siap. Kali ini, kami akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Petik 2. Kata-kata ini sangat membebani. Semua orang terkejut bahwa Mu Fengyang akan mengatakan ini. Seberapa kuat pemuda ini? Namun, setelah mengingat bahwa dia memiliki perintah yang baik dari formasi aneh itu, mereka tidak lagi merasa heran. King Sui tahu bahwa lelaki tua ini pasti merasakan bahwa dia lebih kuat. Orang tua itu tidak dapat dengan jelas merasakan kultivasi King Sui tetapi dia mungkin memiliki gagasan yang kabur. Itu karena King Sui dapat dengan mudah melumpuhkan kelima tua penjara langit hanya dengan satu gerakan. Selain itu, King Sui masih memiliki formasinya. Terima kasih, Tuan Tua. King Sui mengucapkan terima kasih. Dia tidak ingin melibatkan Muklan dalam hal ini karena dia bisa menyerang dan mundur sesuai keinginannya. Selama dia baik-baik saja dan tidak melibatkan Muklan, mereka mungkin juga tidak akan berani melakukan apapun pada Muklan. Selain itu, King Sui ingin memperkuat budidaya formasi Muking. Bahkan jika dia akan membasmi semua ahli kuat dari Sekte Penjara Langit, pasti ada orang yang berhasil lolos. Selain itu, dia tidak pernah berpikir untuk memusnahkan mereka semua. Namun, bahkan jika dia membiarkan beberapa dari mereka pergi, King Sui ingin memastikan bahwa mereka tidak memiliki cara untuk membalas. Hanya penguasaan formasi Muking dan 9 langkah istana yang penting, yang lainnya tidak penting.